Gadis kecil itu mendengar para penjaga berbicara dalam bahasa Rusia. Seorang miliarder menyadarinya. Jangan naik mobil itu. Panas yang mencekik dari aspal tidak ada artinya dibandingkan dengan rasa dingin sedingin es yang menjalari tulang punggung Ardianto saat tangan kecil itu, kotor dan gemetar, mencengkeram bahan jas gelapnya yang rapi. Ardianto, seorang pria yang kejam dan ditakuti di dunia korporat, yang satu tanda tangannya saja mengendalikan kerajaan finansial lebih dari 500 juta dolar, berhenti mendadak. Dia berjarak 3 langkah dari sedan mewah hitamnya yang sempurna, kendaraan yang melambangkan puncak kekuasaannya. Dia terbiasa orang menyingkir dari jalannya, tidak ada yang berani mengganggu langkahnya, apalagi menyentuhnya. Namun di sana dia menunduk, mengerutkan kening dan rahangnya tegang, siap memarahi siapapun yang berhasil menerobos perimeter keamanannya, tetapi kata-katanya tercekat di tenggorokan saat bertemu dengan mata biru, besar, dan ketakutan. Itu adalah seorang gadis kecil. Usianya tidak lebih dari 8 tahun. Dia mengenakan topi rajut berwarna krem yang nyaris tidak mampu menahan aliran rambut pirang berantakan, hoodie biru kehijauan yang usang dimakan waktu, dan celana panjang bernoda debu. Di tangan kirinya, ia memegang keranjang anyaman kecil, berisi permen yang ia coba jual kepada para eksekutif di kawasan finansial. Tetapi tangan kanannya masih mencengkeram lengan jas Ardianto yang dibuat khusus. "Tuan," bisik gadis kecil itu. Suaranya bergetar karena panik, melirik ke arah sedan yang terparkir di trotoar. "Tolong, jangan naik mobil itu." Ardianto mempertahankan postur anggunnya, meremas pegangan tas kulit koklatnya. Reaksi pertamanya adalah tidak percaya, diikuti oleh rasa kesal yang cepat. "Nak, lepaskan aku sekarang juga," perintahnya dengan nada berat dan berwibawa, berusaha melepaskan diri tanpa kehilangan ketenangannya. "Di mana orang tuamu? Aku tidak punya waktu untuk ini." Tetapi gadis kecil itu tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia menarik lengannya lebih kuat, memaksanya sedikit membungkuk. Ekspresi gadis kecil itu bukanlah ekspresi seseorang yang meminta-minta. Itu adalah tatapan urgensi mutlak, peringatan hidup atau mati yang sama sekali tidak sesuai dengan sore yang tenang dan cerah di distrik finansial Surabaya. Beberapa meter dari sana, gedung-gedung kaca menjulang tinggi memantulkan sinar matahari, menampilkan kota yang semarak dan modern. Sama sekali tidak menyadari ketegangan yang mulai tumbuh di trotoar kecil itu. "Namaku Sofia," kata gadis kecil itu, berbicara cepat, hampir tanpa bernapas. "Tuan, Anda harus percaya padaku. Aku sedang duduk di belakang tempat sampah logam itu sedang beristirahat. Mereka tidak melihatku. Kedua pria berjas hitam yang berdiri di samping mobil Anda sedang berbicara dalam bahasa Rusia." Ardianto merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, meskipun wajahnya yang seperti pemain poker tidak menunjukkan emosi apapun. Dia memutar kepalanya perlahan ke kanan. Di sana ada Yuri dan Victor, 2 pengawal keamanannya yang baru. Keduanya mengenakan jas gelap berpotongan militer, kacamata hitam dan postur kaku. Salah satu dari mereka mengawasi perimeter jalan dengan tatapan tajam, sementara yang lain menatap jam tangannya dengan desakan yang tidak biasa, seolah-olah dia sedang menghitung detik untuk acara tertentu. Ardianto telah mempekerjakan mereka pagi itu atas rekomendasi langsung dari rekannya dan sahabatnya, Rian Hidayat. Dalam bahasa Rusia, gumam Ardianto, merendahkan suaranya, tiba-tiba menyadari lingkungan sekitarnya. Kekayaan telah mengajarkan banyak hal kepadanya, tetapi paranoia adalah pelajaran yang paling berharga dari semuanya. "Dan kamu tahu apa tentang bahasa Rusia, nak? Kamu hanyalah seorang gadis yang menjual permen. Ibu saya dari sana. Dia mengajari saya sebelum dia pergi ke surga," jawab Sofia, matanya penuh air mata yang tertahan, tetapi tanpa kehilangan keteguhan hati. "Saya tahu apa yang saya dengar, Tuan." Yang tertinggi yang melihat jam tangannya berkata kepada yang lain, "Bahan peledaknya ada di bawah kursi belakang. Begitu target menutup pintu, kita akan meledakkannya dan pergi." Keheningan jatuh seperti lempengan timbal di atas Ardianto. Suara lalu lintas kota, gumaman para pekerja kantoran yang berjalan di trotoar, angin yang menerpa dedaunan pohon-pohon kota. Semuanya tampak memudar, hanya menyisakan gema kata-kata gadis kecil itu di benaknya. Bahan peledaknya ada di bawah kursi belakang. Ardianto adalah pria logika dan angka. Otak analitisnya mulai memproses informasi dengan kecepatan kilat. Rian telah terlalu bersikeras untuk mengganti pengawal keamanan minggu ini. Rian adalah satu-satunya yang tahu bahwa hari ini akan terjadi merger korporat yang akan menjadikan Ardianto sebagai pemilik tunggal konglomerat tersebut. Jika Ardianto meninggal hari ini, 500 juta dolar,
saham, kekuasaan mutlak, semuanya akan otomatis beralih ke tangan Rian. Pengkhianatan masuk akal, akal yang keji, mengerikan, tetapi secara matematis sempurna. Dia kembali menatap para penjaga. Victor, yang tertinggi, diam-diam menyelipkan tangan kanannya ke dalam jaketnya, mengelus apa yang jelas merupakan pemicu jarak jauh. Mereka tidak di sana untuk melindunginya, mereka di sana untuk memastikan pekerjaan selesai. Ardianto kembali menatap Sofia. Gadis jalanan kecil dengan topi kotor dan keranjang anyamannya baru saja berdiri di antara dia dan kematian yang pasti. Miliarder arogan yang tidak mempercayai siapapun, yang percaya bahwa uang dapat membeli kesetiaan mutlak, baru saja diselamatkan oleh makhluk paling tidak berarti dan tak terlihat di seluruh kota. "Dengarkan baik-baik, Sofia," kata Ardianto berbisik, hampir tidak terdengar, perlahan melepaskan tasnya dan mensejajarkan dirinya dengan gadis kecil itu, menatap langsung ke matanya dengan intensitas yang ganas. "Aku akan berbalik. Jangan lihat para penjaga. Berpura-puralah aku memarahimu karena mengotori jasku, mengerti?" Sofia mengangguk, matanya terbelalak, memeluk keranjangnya ke dadanya. "Saat aku bilang lari, aku ingin kamu berputar dan berjalan cepat ke gang di belakang gedung kaca itu. Jangan lari seolah-olah kamu melarikan diri. Berjalan cepat. Jangan berhenti sampai kamu sampai di jalan lain. Apakah sudah jelas?" "Dan Anda, Tuan?" tanyanya dengan kepedulian yang tulus yang melucuti senjata pengusaha dingin itu selama sepersekian detik. "Aku harus memeriksa apakah pelajaran bahasa Rusianmu bagus," jawab Ardianto, perlahan menegakkan tubuh, merapikan jas birunya yang mahal, dan bersiap untuk memainkan peran yang paling penting dan berbahaya dalam hidupnya. Matahari sore terasa lebih panas saat Ardianto menginjakkan kaki pertama menuju sedan hitam. Setiap serat tubuhnya berteriak agar dia berlari ke arah yang berlawanan, agar dia melarikan diri dengan ketakutan mencari perlindungan. Tetapi dia tahu, jika dia menunjukkan sedikit saja ketakutan atau kecurigaan, Yuri dan Victor tidak akan ragu untuk mengeluarkan senjata mereka dan menembaknya di siang bolong. Mereka adalah profesional, tentara bayaran yang dibayar dengan uang yang sama yang ia hasilkan untuk perusahaannya sendiri. Sofia mengikuti instruksi dengan tepat, menundukkan kepalanya, bergumam permintaan maaf palsu, dan mulai berjalan cepat ke arah sudut yang berlawanan, menjauh dari perimeter bahaya. Para tentara bayaran bahkan tidak repot-repot menatapnya. Bagi mereka, dia hanyalah sampah kota, elemen yang tidak relevan dalam persamaan pembunuhan mereka. "Selamat sore, Tuan Ardianto," kata Victor, dengan aksen yang dipaksakan netral, membuka pintu belakang kendaraan mewah itu. Interior mobil itu memancarkan bau khas kulit baru dan kekuasaan, bau yang Ardianto cintai, tetapi sekarang terasa seperti aroma peti matinya sendiri. "Selamat sore, Victor," balas Ardianto, berhenti setengah meter dari pintu yang terbuka. Keheningan berlangsung selama 2 detik yang terasa seperti keabadian. Ardianto menyesuaikan simpul dasi sutranya, berpura-pura kesal. "Satu pertanyaan sebelum naik. Apakah Anda sudah memeriksa bagian bawah kendaraan dan sasisnya, seperti yang saya perintahkan pagi ini?" Yuri, yang selangkah di belakang, bertukar pandangan cepat dan hampir tak terlihat dengan Victor. Itu adalah gerakan mikro. Sedikit penyempitan pada mata tentara bayaran itu. Tetapi bagi seorang pengusaha yang terbiasa membaca kebohongan di ruang rapat, itu sudah lebih dari cukup. Gadis kecil itu mengatakan, "Yang sebenarnya." "Tentu saja, Tuan Ardianto," jawab Victor dengan senyum dingin dan robotik, memberi isyarat undangan ke dalam mobil. Protokol keamanan dipenuhi 100%. Semuanya benar-benar bersih. Kendaraan ini aman. Anda bisa naik. Ardianto mengangguk perlahan. Kemarahan mulai mendidih di dalam dirinya, bercampur dengan dosis adrenalin yang mematikan. Dia tidak pernah memerintahkan mereka untuk memeriksa bagian bawah kendaraan pagi ini. Perintah itu tidak ada dalam protokol standar yang ia tangani dengan timnya sebelumnya. Victor baru saja menggigit umpan, mengonfirmasi hukuman pengkhianatannya sendiri. "Kerja bagus," gumam Ardianto. Dia memberi isyarat untuk maju ke arah pintu yang terbuka, tetapi tepat saat kaki kanannya hampir melewati ambang pintu mobil, dia berhenti mendadak dan menyentuh dahinya, berpura-pura terkejut. "Ya Tuhan!" Victor mengencangkan otot-ototnya. Secara naluriah mendekatkan tangannya ke dalam jaketnya, tempat dia menyembunyikan pemicu. "Ada apa, Tuan?" tanya penjaga itu dengan nada suara yang sedikit lebih tajam, mengungkapkan kegugupannya. "Dokumen merger saya tertinggal di meja kantor pribadi saya." Bohong Ardianto dengan mahir, berbalik memunggungi mereka, sepenuhnya mengekspos dirinya.
Tetapi tahu mereka tidak akan menembaknya jika mereka bisa membuatnya tampak seperti kecelakaan dengan bom. Saya tidak bisa pergi ke pertemuan ini tanpanya. Ada 500 juta dolar yang dipertaruhkan. Tunggu di sini, Victor. Saya akan mengambilnya. Tidak lebih dari 5 menit. Tanpa menunggu jawaban, Ardianto mulai berjalan kembali ke arah pintu masuk gedung kaca yang menjulang tinggi. Langkahnya kokoh, konstan, terhitung. Dia tidak berlari. Dia tidak mempercepat langkahnya. Dia mempertahankan postur miliarder arogan yang memiliki waktu yang cukup, 1, 2, 3, 4 langkah. Di belakangnya, Victor menatap Yuri dengan putus asa. Rencana itu berantakan, target itu menjauh dari zona ledakan. Tuan Ardianto, tunggu, teriak Yuri, merusak formasi dan melangkah ke arahnya. Kami bisa mengambilkan dokumennya untuk Anda. Tetap di mobil, demi keselamatan Anda. Saya bilang tunggu di sini, bentak Ardianto melalui bahunya, menggunakan nada yang paling otoriter dan despotik yang tidak mengakui bantahan. 15 langkah, 20 langkah, dia hampir mencapai sudut gedung, titik buta yang akan memisahkannya secara visual dari kendaraan. Para tentara bayaran menyadarinya saat itu, kedok itu telah terbongkar. Ardianto tahu itu. Dia tidak akan kembali. Ledakkan sekarang, teriak Yuri dalam bahasa Rusia, dengan putus asa mengeluarkan senjatanya. Ardianto mendengar teriakan dalam bahasa asing itu, dan secara naluriah tahu waktu telah habis. Dia berbelok di sudut gedung kaca tepat saat Victor menekan tombol merah pada remote control. Seluruh dunia tampak berhenti sejenak sebelum terkoyak oleh raungan memekakkan telinga. Ledakan itu dahsyat. Bola api oranye dan merah yang besar menelan sedan hitam mewah itu, mengangkatnya hampir 2 meter dari tanah sebelum sisa-sisa logamnya jatuh berat ke aspal. Gelombang kejut menghantam jalan dengan kekuatan badai tak terlihat, seketika meledakkan semua jendela di 5 lantai pertama gedung korporat. Hujan deras kaca tajam, logam bengkok, dan puing-puing yang terbakar jatuh ke jalan raya, mengubah distrik finansial eksklusif menjadi zona perang yang otentik. Ardianto terlempar keras ke depan oleh kekuatan benturan, jatuh berat ke trotoar gang. Udara keluar dari paru-parunya dalam satu pukulan. Dengungan tajam dan menyakitkan menusuk telinganya, membuatnya tuli sementara. Terbatuk asap hitam dan debu, dia merangkak di tanah, merasakan luka-luka kecil akibat kaca membakar tangan dan wajahnya. Jas birunya yang rapi tertutup abu-abu dan darah. Terhuyung-huyung, dia bersandar di dinding gang yang dingin untuk berdiri. Kepanikan umum meletus di jalan utama. Orang-orang berteriak, alarm mobil meraung tanpa henti, dan asap tebal menggelapkan matahari sore. Ardianto tahu para tentara bayaran. Jika mereka selamat dari ledakan mereka sendiri, atau jika mereka berada pada jarak yang aman, akan pergi mencari mayatnya untuk mengkonfirmasi kematiannya. Dan jika mereka tidak menemukan mayatnya, mereka akan mulai memburunya seperti binatang. Mulai saat ini, Ardianto, miliarder yang tak tersentuh, secara resmi mati bagi dunia. Rekening banknya diblokir karena kematiannya yang akan segera terjadi. Perusahaannya berada di tangan musuh terburuknya, dan dia tidak punya tempat untuk pergi. Saat itulah melalui debu tebal dan asap, dia melihat siluet kecil meringkuk di belakang tempat sampah di ujung gang. Itu Sofia. Gadis itu gemetar hebat, menutupi telinganya dengan tangannya, tetapi dia menunggu. Dia tidak melarikan diri sendirian. Ardianto berlari ke arahnya, mengabaikan rasa sakit di tulang rusuknya. Dia berlutut di sampingnya, memegang lengannya dengan kuat, tetapi tanpa menyakitinya, dan memaksanya untuk menatapnya. "Kamu menyelamatkan hidupku," katanya dengan suara serak karena asap. Tatapannya terbakar dengan tekad yang belum pernah dia rasakan sebelumnya di ruang rapat. "Sekarang aku harus menyelamatkanmu. Mereka tahu kita bertemu. Mereka tahu kamu yang memperingatkanku." Sofia mengangguk, menangis dalam diam. Ardianto meraih tangan kecilnya, meninggalkan tas kulitnya, kartu kreditnya, dan seluruh kehidupan masa lalunya di antara puing-puing yang terbakar. "Apakah kamu tahu tempat di mana orang sepertiku tidak akan pernah menginjakkan kaki?" tanya pria 500 juta dolar itu. Tahu bahwa kelangsungan hidupnya sekarang bergantung pada sudut-sudut kota yang paling gelap dan termiskin. "Ya," bisik Sofia, "bawa aku ke sana sekarang." Dan bersama-sama, raksasa yang jatuh dan malaikat pelindung jalanan itu menghilang ke dalam bayangan gang-gang Surabaya, melarikan diri dari api dan memasuki neraka sesungguhnya yang baru saja dimulai. Dengungan tajam di telinga Ardianto baru saja mulai mereda, digantikan oleh kekacauan mutlak yang dia tinggalkan. Sirene ambulans dan patroli meraung di kejauhan,
memotong udara sore yang padat, sementara asap hitam dari bahan peledak terus naik ke langit yang sempurna di Surabaya, menodainya seperti setetes tinta di segelas air jernih. Ardianto berlari. Dia berlari seperti yang belum pernah dia lakukan seumur hidupnya, merasakan bagaimana aspal jalan-jalan sekunder yang tidak rata menghantam sol sepatunya, yang kini tertutup abu dan darah kering. Di sampingnya, Sofia bergerak dengan kelincahan yang mengejutkan. Gadis berusia 8 tahun itu tahu labirin beton dan bayangan ini lebih baik daripada garis telapak tangannya sendiri. Dia menyelinap melalui gang-gang sempit, menghindari tempat sampah yang meluap, melompati genangan air tergenang, dan menyelinap di bawah pagar berkarat dengan kewajaran hantu kota. Ardianto, sebaliknya, adalah penyusup monumental dalam ekosistem ini. Jas birunya yang rapi, yang pagi ini bernilai lebih dari yang akan dihasilkan oleh banyak keluarga itu dalam setahun, robek di bahu kiri dan bernoda jelaga. Napasnya terengah-engah, menyakitkan. Setiap tarikan napas membakar tenggorokannya, tetapi adrenalin dan naluri bertahan hidup primitif mendorongnya maju. "Lewat sini, Tuan," merunduk bisik Sofia mendesak. Menarik keras lengan kemeja miliarder yang robek. Dia mendorongnya ke sudut gelap di belakang bengkel vulkanisir yang ditinggalkan. Tepat saat sebuah patroli polisi lokal melaju kencang di jalan utama, lampu merah dan biru berkedip-kedip liar di dinding bata telanjang. Ardianto menempel ke dinding, merasakan kelembaban dan lumut di punggungnya. Jantungnya berdebar begitu keras hingga dia takut para petugas dapat mendengarnya dari jalan. Dia menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan denyut nadinya, mencoba merasionalisasi hal yang mustahil. 20 menit yang lalu, kekhawatiran terbesarnya adalah restrukturisasi dewan direksi dan persentase pengembalian saham di Asia. Sekarang satu-satunya tujuannya adalah bernapas 1 menit lagi. "Apakah mereka mencari kita?" tanya Sofia, menatapnya dengan mata biru yang besar itu, bersinar dalam kegelapan gang. Suaranya bergetar, tetapi dia mempertahankan ketenangan yang mengejutkan bagi seorang gadis seusianya. "Aku tidak tahu," jawabnya dengan suara serak. "Kita tidak bisa mempercayai siapapun. Polisi akan menanggapi serangan itu, tetapi orang-orang yang mencoba membunuhku, para tentara bayaran itu. Mereka punya sumber daya, mereka punya pemindai, kamera, kontak di dalam kepolisian itu sendiri. Jika mereka menemukan bahwa aku tidak berada di dalam kendaraan, mereka akan menyisir seluruh kota sampai menemukan mayat. Dan jika mereka melihatmu bersamaku, mereka juga akan membunuhmu." Ardianto membawa tangan kanannya ke saku dalam mantelnya dan mengeluarkan ponselnya. Layarnya utuh. Itu adalah perangkat terenkripsi canggih yang dirancang untuk menangani transaksi ratusan juta dolar dengan satu sentuhan. Dia melihat layar yang bersinar. Dia punya sinyal penuh. Insting pertama pengusaha itu adalah menelepon tim keamanannya, pengacaranya, banknya. Tetapi kemudian kenyataan pahit menghantamnya dengan kekuatan palu godam. Jika dia menyalakan GPS, dia akan dilacak dalam waktu kurang dari 3 menit. Jika dia menelepon rekeningnya, sinyal akan dicegat. Dia benar-benar terisolasi. Kekayaannya, perisai tak tertembus senilai 500 juta dolar yang selalu melindunginya dari kekejaman dunia, sekarang menjadi musuh terburuknya. Uangnya adalah alasan mengapa dia diburu, dan menggunakan sumber daya apapun yang terhubung dengan namanya adalah hukuman mati segera. Dengan gerakan kemarahan yang tertahan, Ardianto menatap ponselnya untuk terakhir kali. Itu adalah satu-satunya koneksinya dengan kekaisaran yang telah dia bangun. Dengan kehidupan mewahnya, pesawat jet pribadi, dan rapat dewan direksi. Dia mengatupkan giginya, mengangkat lengannya, dan melemparkan perangkat itu sekuat tenaga ke lantai beton. Kaca meledak menjadi 1000 keping, sirkuitnya rusak, dan layar padam selamanya. Sofia tersentak mendengar benturan itu. Dia melihat sisa-sisa ponsel dan kemudian menatap Ardianto, memahami besarnya apa yang baru saja dia lakukan. Pria kuat itu telah terputus dari dunia. Semua sudah berakhir, gumam Ardianto sambil mengusap wajahnya yang kotor dengan tangan gemetar. "Aku secara resmi tidak ada. Aku tidak punya rekening bank. Aku tidak punya identitas. Aku tidak punya siapapun untuk dihubungi." Sofia mendekatinya perlahan. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, tetapi kepraktisan yang mentah, ditempa oleh bertahun-tahun hidup di pinggiran kota. "Jam tangan Anda juga, Tuan," kata gadis itu, menunjuk pergelangan tangan kiri miliarder itu. Ardianto menunduk. Jam tangannya adalah karya rekayasa Swiss eksklusif, kronograf platinum yang harganya sama dengan rumah mewah di kota itu. Berkilauan dalam kegelapan gang, mercusuar kekayaan yang absurd di tengah kemiskinan. Ada pelacak satelit daruratnya.
Jelas Ardianto menyadari kesalahan fatalnya. Jika tentara bayaran mengaktifkan protokol penculikan dengan perusahaan keamanan, jam tangan itu akan memancarkan sinyal lokasi persisnya. Kamu pintar, Sofia. Sangat pintar. Dia membuka jam tangan itu dengan gerakan cepat tetapi tidak melemparkannya ke lantai. Dia memegangnya di tangannya, menimbang nilainya. Dia tidak bisa menghancurkannya. Mekanismenya terlalu kuat dan chip internalnya bisa bertahan dari benturan. Dia harus membuangnya secara cerdas. Ikut aku, kata Ardianto mengambil kendali untuk pertama kalinya sejak ledakan. Mereka berjalan diam-diam ke tepi gang. Beberapa meter kemudian, sebuah truk kargo berat melaju. Truk yang mengangkut rongsokan dan bahan konstruksi ke pinggiran negara bagian, meraung dengan mesin tua dan mengeluarkan asap tebal. Ardianto menghitung jarak, kecepatan, dan lintasan. Dengan gerakan cepat dan tepat, dia melemparkan jam tangan platinum itu. Benda itu terbang di udara, membentuk busur yang sempurna, dan jatuh tepat di bak belakang truk yang bergerak, hilang di antara bertonton besi berkarat. Jika mereka ingin mengikuti sinyal itu, mereka akan berakhir di tempat sampah 100 km dari sini, kata Ardianto. Merasakan campuran aneh antara kemenangan dan keputusasaan, dia berbalik menghadap gadis itu. Mata mereka bertemu. Untuk pertama kalinya dalam 38 tahun hidupnya, Ardianto, raksasa keuangan, pria yang membeli dan menjual perusahaan sebelum sarapan, berada di bawah belas kasihan seorang gadis yang menjual permen di sudut-sudut. Mau kemana sekarang, Sofia? Tanyanya, menyerahkan kendali atas kelangsungan hidupnya sendiri. Aku butuh tempat di mana tidak ada orang, sama sekali tidak ada, yang bisa menemukanku, tempat yang tidak ada di peta para pebisnis. Sofia mengangguk dengan serius, memeluk keranjang anyaman kecilnya ke dadanya. Aku tahu tempat yang sempurna, tapi kita harus banyak berjalan, dan kita harus melakukannya melalui terowongan selokan tua. Baunya akan sangat tidak sedap, Tuan, dan Anda akan semakin kotor. Ardianto melihat jasnya yang hancur, sepatunya yang rusak, dan tangannya yang berdarah. Dia tersenyum pahit, tanpa humor, senyum yang mencerminkan ironi takdir barunya. Bau sampah jauh lebih baik daripada bau mesiu. Pimpin jalan. Dan begitulah sang miliarder tanpa nama dan gadis tunawisma itu menyelam ke dalam perut Surabaya, menghilang dari muka bumi, tepat saat matahari mulai terbenam di balik pegunungan, memberi jalan pada malam terpanjang dan paling berbahaya dalam hidup mereka. Panas siang hari sangat menyengat, tetapi malam di daerah kumuh Surabaya membawa dingin yang lembab yang menusuk tulang. Ardianto dan Sofia telah berjalan tanpa henti selama lebih dari 2 jam. Mereka telah melintasi jaringan terowongan selokan yang ditinggalkan, gelap, dan mencekik, hingga keluar melalui kisi-kisi berkarat di jantung salah satu sektor kota yang paling bermasalah dan terlupakan. Jalan-jalan di sini tidak beraspal, melainkan jalan tanah keras dan batu. Lampu jalan sebagian besar rusak, membiarkan bayangan menelan fasad rumah-rumah yang belum selesai dibangun, terbuat dari balok abu-abu dan atap seng. Ardianto berjalan sedikit pincang. Adrenalin dari ledakan telah mulai hilang, meninggalkan rasa sakit yang nyata dari benturan dan luka. Dia merasakan tusukan tajam di sisi kanan setiap kali melangkah, dan rasa haus menggores tenggorokannya seperti amplas. Namun, pikirannya bekerja dengan kecepatan kilat. Otaknya, yang terbiasa menganalisis fluktuasi pasar dan mengantisipasi pergerakan pasar saham yang merugikan, sekarang sepenuhnya berfokus pada membangun kembali teka-teki pembunuhannya sendiri. Sofia tiba-tiba berhenti dan mengangkat tangannya, menandakan agar dia diam. Mereka berdiri di depan pasar malam kecil. Ada kios-kios seng yang diterangi bola lampu kuning yang tergantung dari kabel telanjang, menjual segalanya mulai dari buah-buahan yang memar hingga pakaian bekas. Aroma daging panggang, asap kayu, dan minyak goreng memenuhi udara bercampur dengan musik keras yang keluar dari klakson murah. Kita harus menyeberang dari sini untuk sampai ke tempat persembunyianku, bisik Sofia sambil melihat sekeliling dengan hati-hati. Berjalanlah dengan kepala tertunduk, jangan menatap mata siapapun. Orang-orang di sini tidak bertanya, tetapi jika mereka melihatmu aneh, mereka bisa memberitahu polisi untuk mendapatkan hadiah. Ardianto mengangguk, menaikkan kerah jasnya yang robek untuk menyembunyikan wajahnya yang berdarah dan membungkuk mencoba mengecilkan sosoknya yang menjulang. Mereka bergerak di antara kerumunan pasar yang berkeringat dan berisik. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Di lautan wajah-wajah lelah dan kehidupan yang sulit, seorang pria kotor dan seorang gadis kumal tidak terlihat. Mereka adalah bagian dari pemandangan. Tepat saat mereka hampir keluar dari area kios komersial,
Sesuatu membuat Ardianto terpaku. Dia berhenti mendadak, menginjakkan kakinya ke tanah, matanya terpaku pada etalase di sebelah kanannya. Itu adalah toko gadai kecil yang memiliki televisi tua persegi yang menyala menghadap ke jalan, menampilkan berita malam dengan volume penuh. Layar menampilkan rekaman udara distrik finansial. Sedan hitam atau apa yang tersisa darinya adalah tumpukan logam hangus yang dikelilingi oleh pita kuning polisi, truk pemadam kebakaran, dan ambulans. Gedung-gedung kaca di sekitarnya memiliki jendela yang pecah seperti rongga kosong di wajah yang cacat. Banner merah di bagian bawah layar bertuliskan, huruf besar yang mengkhawatirkan, serangan teroris di Surabaya, mengkonfirmasi kematian Taipan Ardianto. Ardianto merasakan bongkahan es mengendap di perutnya. Dia sedang menonton kematiannya sendiri di televisi. Tuan, kita harus melanjutkan, pinta Sofia menarik lengan bajunya. Ketakutan berada di tempat yang begitu terbuka. Tunggu hanya 5 detik, perintah Ardianto. Suaranya serak kasar, matanya terpaku pada layar. Rekaman udara berita digantikan oleh siaran langsung dari luar Vargas Corporation. Sebuah podium darurat telah didirikan di jalan dan di sanalah dia, Rian Hidayat, rekannya, tangan kanannya, pria yang mendirikan kerajaan bersamanya dari nol, pria yang menjadi pendamping pengantin di pernikahannya yang gagal, pria yang dia panggil saudara. Rian mengenakan jas yang sempurna, tetapi dasinya kendur dan rambutnya sengaja berantakan untuk menunjukkan kesedihan. Wajahnya diterangi oleh kilatan kamera wartawan, mencerminkan rasa sakit yang dibuat dengan ketepatan yang layak mendapatkan penghargaan akademi. Hari ini adalah hari tergelap dalam sejarah perusahaan kami, dan hari paling tragis dalam hidup pribadi saya, kata Rian dari televisi, dengan suara patah hati, mengusap air mata yang tidak ada dengan sapu tangan sutra. Ardianto bukan hanya pendiri kerajaan ini, dia adalah saudaraku. Kehilangannya dalam serangan pengecut ini meninggalkan kekosongan yang tidak dapat diisi. Namun, di tengah rasa sakit yang tak terkatakan ini, saya harus meyakinkan investor dan karyawan kami bahwa perusahaan akan tetap teguh. Sebagai pemegang saham mayoritas di ketidakhadirannya dan sesuai dengan klausul kontrak kontingensi kami yang ditandatangani hanya seminggu yang lalu, saya mengambil kendali penuh dewan direksi mulai saat ini. Warisan Ardianto akan hidup dalam setiap keputusan yang saya ambil. Ardianto berhenti bernapas. Pukulan itu tidak fisik, tetapi menyakitkan. 100 kali lebih sakit dari ledakan mobil. Klausul kontingensi. Rian telah dengan panik bersikeras untuk menandatangani dokumen itu minggu sebelumnya, berargumen bahwa merger dengan orang Asia memerlukan jaminan suksesi segera jika terjadi penyakit atau ketidakmampuan. Semuanya adalah jebakan yang brilian, kejam, dan sempurna. Rian telah mempekerjakan Yuri dan Victor, mengubah protokol keamanan, menandatangani dokumen suksesi, dan kemudian memerintahkan detonasi. Semua demi $500 juta dan kendali mutlak atas kekuasaan. Ardianto, master strategi korporat, predator alfa, di ruang rapat, telah dilahap oleh tangan kanannya sendiri. Dia tidak dibunuh karena balas dendam atau ideologi. Dia dibunuh karena keserakahan murni dan mentah. Kemarahan yang meletus di dalam Ardianto tidak eksplosif atau berisik. Itu dingin, gelap, dan terhitung. Darahnya mendidih di pembuluh darahnya, tetapi ekspresinya menjadi batu. Pada saat itu menatap wajah palsu kesedihan Rian melalui kaca toko gadai yang kotor, Ardianto benar-benar mati. Pria yang arogan dan percaya diri itu lenyap, memberi jalan bagi versi dirinya yang jauh lebih berbahaya dan mematikan. Dia membunuhku, gumam Ardianto tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Saudaraku sendiri membunuhku hari ini. Sofia, secara naluriah memahami keseriusan pengkhianatan itu, meskipun tidak mengerti kata-kata finansial, meremas tangan miliarder itu. Sentuhan kecil dan hangatnya adalah jangkar yang mencegah Ardianto kehilangan akal pada saat kegelapan mutlak itu. Tetapi Anda tidak mati, Tuan, kata gadis itu, dengan logika yang menghancurkan dan sederhana. Anda di sini bersama saya. Ardianto menunduk ke arahnya. Kepolosan brutal kata-katanya seperti kilat di tengah badai. Dia benar. Dia hidup, dan selama dia masih bernapas, Rian Hidayat tidak akan tenang. Kamu benar, Sofia. Dia melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia tidak mengkonfirmasi mayatnya. Mata Ardianto berkilat dengan tekad liar, memantulkan cahaya kuning pasar. Dia pikir dia punya 500 juta alasan untuk merayakannya malam ini, tetapi aku akan mengambil semuanya darinya. Aku akan menghancurkan hidupnya, reputasinya, dan kebebasannya.
Aku akan menghancurkannya sampai tidak ada lagi dari dirinya yang tersisa. Ardianto menjauh dari etalase, memunggungi kehidupan lamanya yang terpampang di televisi, dan menatap gang-gang gelap di daerah kumuh yang terbentang di depannya. Bawa aku ke tempat persembunyianmu, Sofia. Kita harus mulai merencanakan perang. Labirin gang tanah dan aspal yang retak tampak tak berujung. Sofia berjalan dengan keyakinan seseorang yang telah menjadikan bayangan sebagai satu-satunya tempat perlindungannya, sementara Ardianto mengikutinya, menyeret kakinya, dan merasakan setiap otot di tubuhnya akan runtuh. Kota Surabaya, yang dari ketinggian kantor kacanya tampak seperti papan catur, di mana dia menggerakkan bidak sesuka hatinya, kini terungkap sebagai monster beton yang mengancam akan menelannya di setiap sudut. Akhirnya, gadis itu berhenti di depan sebuah bangunan setengah jadi, sebuah struktur balok abu-abu dan batang berkarat yang menunjuk ke langit malam seperti jari-jari kerangka. Tidak ada pintu, hanya lubang gelap di mana kelembaban dan bau semen tua mendominasi udara. Sofia memberi isyarat agar dia diam mutlak dan mulai mendaki tangga beton yang tidak memiliki pegangan tangan. Ardianto menelan ludah, menyandarkan tangannya yang berdarah ke dinding dingin agar tidak kehilangan keseimbangan. Mereka naik 3 lantai dalam kegelapan terdalam hingga mencapai apa yang seharusnya menjadi atap gedung yang ditinggalkan itu. Di sana, di sudut yang dilindungi oleh 2 dinding bata yang belum selesai, dan atap darurat dari lembaran seng dan potongan terpal plastik adalah tempat persembunyian gadis kecil itu. Sofia berlutut, menyingkirkan sepotong kayu busuk, dan mengeluarkan sekotak korek api basah. Dengan tangan ahli, dia menyalakan korek api dan menghidupkan sebatang lilin putih pendek yang menempel di tanah dengan lilinnya yang meleleh. Cahaya kuning yang redup menerangi ruangan itu, dan Ardianto merasakan simpul di tenggorokannya yang memotong napasnya lebih brutal daripada gelombang kejut ledakan. Pria $500 juta itu, Taipan yang tidur di Spray Sutra Mesir dan minum konyak yang harganya lebih mahal daripada gaji seumur hidup seorang buruh, menjatuhkan dirinya ke dinding telanjang dan merosot hingga duduk di lantai semen yang dingin. Dia melihat sekeliling. Rumah gadis yang telah menyelamatkan hidupnya terdiri dari kasur tunggal tua, bernoda, dan pegasnya keluar, ditutupi dengan selimut tipis yang nyaris tidak bisa menghangatkan anjing jalanan. Ada botol plastik daur ulang dengan air setengah penuh, boneka beruang yang kehilangan satu mata dan satu lengan, dan sebuah peti kayu kecil yang berfungsi sebagai meja, di mana Sofia dengan hati-hati meletakkan keranjang permen anyamannya. Itulah seluruh keberadaannya, itulah kekayaannya. Ardianto menunduk ke tangannya sendiri. Mereka tertutup debu hitam, darah kering, dan luka-luka kecil akibat pecahan kaca dari jendela yang pecah. Jasnya yang dibuat khusus, sebuah karya seni Eropa, tergantung di tubuhnya dalam serpihan, rusak oleh jelaga dan keringat. Dia melepas jaketnya dengan keluhan kesakitan, mengungkapkan bahwa kemeja putihnya menempel di kulitnya di bahu kiri, di mana potongan logam panas telah menggeseknya. Sofia mengamatinya dalam diam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, gadis itu mengambil botol air plastik dan kain katun yang mengejutkan bersih yang dikeluarkan dari bawah kasurnya. Dia mendekati pengusaha besar itu dan berlutut di depannya. Akan sedikit terasa terbakar, Tuan, bisiknya, menuangkan sedikit air ke kain itu, sebelum membawanya dengan sangat hati-hati ke dahi Ardianto, membersihkan darah kering dari luka di dekat alisnya. Ardianto menutup matanya, lumpuh oleh kemurnian gerakan itu. Tidak ada yang menyentuhnya dengan begitu manusiawi selama bertahun-tahun. Di dunianya, kontak fisik bersifat transaksional, jabat tangan untuk menyegel kontrak, pelukan palsu untuk kamera wartawan, belayan kosong yang dibeli dengan perhiasan mahal. Tetapi gadis ini, yang tidak memiliki apa-apa, menawarinya satu-satunya hal yang dimilikinya, kepedulian. "Mengapa kamu melakukannya, Sofia?" tanya Ardianto dengan suara serak, suara kasar yang hampir tidak dia kenali sebagai miliknya. Dia membuka matanya dan menatap dalam-dalam ke lubang biru yang besar itu. "Apakah kamu melihat orang-orang bersenjata itu? Kamu tahu mereka berbahaya. Kamu bisa berbalik, menjual permenmu, dan melanjutkan hidupmu. Mengapa kamu mempertaruhkan hidupmu untuk orang asing yang berkontrak?" Gadis itu menghentikan kain itu di tulang pipi Ardianto. Dia menghela napas, menunduk melihat noda darah di kemeja putih miliarder itu. "Ibuku sakit setahun yang lalu," mulai Sofia bercerita dengan suara begitu lembut hingga hampir hilang bersama desingan angin dingin yang menerpa lembaran atap. Dia batuk-batuk dan dadanya sakit. "Kami pergi ke rumah sakit besar yang memiliki pintu kaca, tetapi penjaga mengusir kami karena kami tidak punya uang. Kami berjalan di jalan meminta bantuan.
Banyak orang berjas seperti Anda, melewati kami. Tidak ada yang berhenti, tidak ada yang melihat kami. Ibuku meninggal di trotoar malam itu. Keheningan yang mengikuti kata-katanya menghancurkan. Ardianto merasakan seolah-olah dia telah ditikam dengan pisau es langsung di tengah dadanya. Dia adalah salah satu dari orang-orang itu. Dia telah mengabaikan ratusan orang seperti Sofia dan ibunya setiap hari dari kenyamanan sedan berlapis baja miliknya. Kekayaannya telah menjadi tembok penahan terhadap empati. Sebelum dia menutup matanya, Sofia melanjutkan, mengangkat wajahnya untuk menatapnya dengan kedewasaan yang tidak pantas di usianya. Ibuku berjanji padaku. Dia berkata, Sofia, dunia ini sangat dingin, tetapi jangan menjadi es. Jika suatu hari kamu melihat seseorang akan jatuh ke dalam kegelapan, dan kamu bisa mencegahnya, ulurkan tanganmu. Tidak ada yang pantas mati sendirian. Ketika aku mendengar orang-orang itu berbicara bahasa Rusia, aku teringat kata-kata ibuku. Aku tidak bisa membiarkanmu mati. Bahkan jika kamu adalah salah satu tuan yang tidak pernah melihat kami. Penghalang emosional yang Ardianto bangun selama hampir 4 dekade retak dan runtuh menjadi 1000 keping. Pria yang kejam, raksasa arogan, menundukkan kepalanya, dan untuk pertama kalinya sejak dia masih kecil, dia menangis. Itu bukan tangisan yang memekakkan telinga, tetapi air mata yang diam dan pahit yang mengukir jejak bersih di pipinya yang tertutup abu. Dia menangis karena ketidakadilan hidup gadis kecil itu. Dia menangis karena pengkhianatan Rian, tetapi terutama dia menangis karena monster dingin dan kosong yang dia jadikan dirinya sendiri untuk mengumpulkan kekaisaran senilai 500 juta dolarnya. Perlahan, Ardianto mengangkat tangan besarnya yang gemetar dan memeluk Sofia kecil dalam pelukan canggung, tetapi sangat tulus. Gadis itu, awalnya terkejut, membalas pelukan itu, menyandarkan dagunya di bahu miliarder yang terluka. Aku bersumpah demi hidupku, Sofia, gumam Ardianto di telinga gadis itu dengan keyakinan yang bergetar di setiap sel tubuhnya. Bahwa orang-orang yang membuatmu tidak terlihat akan membayar, dan kamu tidak akan pernah tidur di tempat ini lagi. Pernah. Mulai hari ini, aku adalah perisaimu, dan kamu adalah keluargaku. Taipan dan gadis yatim piatu itu tetap berpelukan di tengah kegelapan, menyegel perjanjian yang ditempa dalam darah, api, dan penebusan. Ardianto telah kehilangan kekayaan dan kerajaannya sore itu, tetapi di tempat perlindungan yang menyedihkan dari batu bata dingin itu, dia baru saja mendapatkan kembali jiwanya. Tidur Ardianto ringan, terfragmentasi oleh mimpi buruk api dan pecahan kaca. Tetapi naluri bertahan hidup yang baru saja terbangun dalam dirinya tidak memungkinkannya untuk lengah. Pagi tiba di Surabaya dengan warna abu-abu yang menindas, menutupi langit dengan awan berat yang mengancam akan menurunkan badai. Ardianto duduk di lantai dengan punggung bersandar pada batu bata dingin, mengawasi Sofia tidur nyenyak di kasur tua. Terlepas dari kelelahan yang melumpuhkan, otak miliarder itu sudah beroperasi pada kapasitas maksimumnya, menyusun strategi dan mengevaluasi risiko. Rian teliti. Jika mereka tidak menemukan mayat di sisa-sisa mobil, para tentara bayaran sudah akan melacak jalanan. Dia telah melemparkan jam tangannya ke truk kargo, yang akan memberi mereka sedikit waktu. Tetapi Ardianto tahu, orang-orang seperti Yuri dan Victor tidak mudah menyerah. Pasar malam, itu adalah mata rantai yang lemah. Mereka berjalan di antara orang-orang. Seseorang mungkin telah melihat pria jangkung berjas robek, ditemani oleh gadis pirang dari lingkungan itu. Tiba-tiba, suara memecah keheningan dini hari. Itu bukan gonggongan anjing liar atau deru mesin truk pengantar. Itu adalah suara tumpul, ritmis, sepatu bot taktis, menginjak kerikil, dan puing-puing gang tepat di bawah gedung yang ditinggalkan itu. Ardianto segera menegang. Dia berdiri dalam keheningan mutlak, mengabaikan rasa sakit tajam di tulang rusuknya, dan mendekati tepi atap, hanya mengintip beberapa milimeter melalui celah dinding yang belum selesai. Di bawah, di jalan tanah yang sempit, ada sebuah van hitam dengan kaca yang digelapkan. 2 pria berjaket kulit gelap sedang menginterogasi seorang remaja dari lingkungan itu. Itu mereka, Yuri dan Victor. Ardianto melihat Victor mengeluarkan setumpuk uang kertas tebal dan memberikannya kepada pemuda itu, sementara Yuri menunjukkan layar ponselnya. Kemungkinan gambar yang ditangkap oleh kamera keamanan distrik finansial. Remaja itu mengangguk, mengambil uang itu dengan rakus, dan menunjuk langsung ke gedung setengah jadi tempat mereka berada. Kepanikan mencoba menguasai Ardianto, tetapi pikiran ahli strategi korporat mengambil alih. Dalam negosiasi yang bermusuhan,
Ketika persaingan memiliki semua sumber daya dan menjebak Anda, satu-satunya jalan keluar adalah menggunakan lingkungan melawan musuh, menciptakan kekacauan, mengubah aturan main. Dia berbalik dengan cepat dan berlutut di samping kasur. Dia mengguncang Sofia dengan lembut, tetapi mendesak di bahunya. Sofia, bangun. Kamu harus bangun sekarang juga, bisiknya dengan nada tajam dan langsung. Gadis itu membuka matanya ketakutan, langsung menangkap ketegangan di wajah Ardianto. Dia tidak bertanya, mengambil keranjang anyamannya, dan berdiri dalam 1 detik. Mereka di sini, gumam Ardianto menunjuk ke arah tangga. Mereka naik, kita tidak bisa turun ke sana. Jika kita terjebak di tangga, kita mati. Gedung sebelah, jawab Sofia berbisik cepat, menunjuk dinding belakang tempat persembunyian. Atapnya sangat dekat. Saya melompat ke sana ketika anjing-anjing besar mengejar saya. Ardianto berlari ke belakang. Memang, sekitar 2,5 meter dan 1 lantai lebih rendah, ada atap datar dari seng dan beton dari lingkungan kumuh yang padat penduduk. Lompatan itu berbahaya bagi pria dengan berat badannya, dan lembaran atap tetangga tampak akan runtuh, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Dia mendengar derit sepatu bot para tentara bayaran di lantai pertama. Mereka naik dengan cepat dalam keheningan taktis. Tinggal 20 detik lagi sebelum mereka mencapai atap. Dengarkan aku baik-baik, kata Ardianto kepada gadis itu, memegang bahunya. Aku akan melompat lebih dulu untuk menangkapmu. Jangan berpikir, lari dan lompat dengan sekuat tenaga. Tetapi sebelum dia bisa bergerak, Ardianto memperhatikan sesuatu. Silinder gas butana berkarat yang berat milik penghuni lama ditinggalkan di dekat tangga bersama dengan tumpukan kabel listrik telanjang yang mencuri arus dari tiang utama untuk memberi penerangan pada lingkungan tersebut. Otak Ardianto langsung menghubungkan matematika. Sofia, lompat ke atap lain. Sekarang, perintahnya. Gadis itu tidak ragu, mengambil momentum, berlari ke tepi dan melompat ke jurang, mendarat dengan bunyi tumpul, tetapi aman di atap beton lingkungan tetangga. Dia berguling untuk meredam benturan dan berdiri dengan cepat. Ardianto tidak melompat, dia segera berlari ke arah silinder gas. Dengan kekuatan yang lahir dari keputusasaan murni, dia menendang katup tua itu hingga pecah. Suara mendesis gas butana yang keluar dengan tekanan tinggi langsung memenuhi atap, meresapi udara dengan bau khas dan mualnya. Kemudian dia meraih bundel tebal kabel listrik curian. Langkah-langkah berat bergema di lantai 2. Mereka berjarak 5 detik lagi untuk naik ke atap. Dalam bisnis, Rian, gumam Ardianto pada dirinya sendiri, matanya merah dan penuh amarah. Orang yang mengontrol risiko, mengontrol meja. Dia mencabut salah satu kabel telanjang dengan tangan kosong, mengabaikan percikan kecil yang membakar jarinya, dan membiarkannya tergantung tepat beberapa sentimeter dari awan gas tak terlihat yang menumpuk di depan pintu keluar tangga. Itu tidak akan menyebabkan ledakan yang mampu meruntuhkan gedung, tetapi deflagrasi akan cukup untuk menghentikan manusia manapun. Bersih di bawah, teriak Yuri dalam bahasa Rusia, hanya 1 langkah dari mencapai puncak. Ardianto berlari ke tepi gedung, mengambil momentum, dan melompat ke jurang tepat saat siluet Victor muncul dari tangga gelap. Tentara bayaran itu melangkah maju tersandung kabel-kabel yang menjuntai di tanah. Kontak sepatu bot taktis itu menghasilkan percikan api yang hidup di beton basah. Lompatan Ardianto tampak berlangsung selamanya di udara. Sepatu kulit mahalnya tidak dirancang untuk ini. Dia mendarat berat di atap lingkungan dengan benturan brutal yang mengeluarkan semua udara dari paru-parunya. Kedua lututnya berderak, tetapi dia berhasil berpegangan pada tepi lembaran seng agar tidak tergelincir dan jatuh ke gang. Sofia menarik kemejanya dan menariknya dengan sekuat tenaga. Sesaat setelah pendaratannya, atap yang baru saja mereka tinggalkan diterangi oleh kilatan biru dan oranye yang membutakan. Gas yang terakumulasi menyala. Itu bukan ledakan seperti bom mobil, tetapi kilatan api yang intens dan tiba-tiba disertai dengan dentuman tumpul yang membuat dinding bergetar. Jeritan mengerikan, Yuri dan Victor bergema di pagi yang kelabu, bercampur dengan suara puing-puing yang jatuh di tangga. Jebakan termal menghantam mereka telak, membakar wajah dan pakaian mereka dan melemparkan mereka ke belakang menuruni tangga beton. Kekacauan segera meletus di lingkungan itu. Tetangga keluar dari rumah mereka berteriak, anjing-anjing meraung panik, dan asap hitam mulai keluar dari atap gedung yang ditinggalkan itu. Ardianto, terengah-engah dan tubuhnya gemetar karena overdosis adrenalin, berdiri dengan susah payah bersandar pada Sofia. Dia melihat ke belakang melihat asap keluar dari tempat persembunyian.
para tentara bayaran itu tidak mati. Dia tahu itu, tetapi dia baru saja memenangkan pertempuran fisik pertama dalam hidupnya. Dia telah menetralisirnya sementara, hanya menggunakan sampah dan kelicikan. Lari, perintah Ardianto, suaranya terdengar seperti kerikil yang dihancurkan. Polisi akan datang karena api dan orang-orang Rusia itu akan mencoba membunuh kita sebelum mereka tiba. Mereka maju melompati dan berlari di atas atap lingkungan yang tidak rata, menjauh dari keributan. Saat mereka melarikan diri di bawah langit Surabaya yang mendung, Ardianto memahami kebenaran mutlak. Dia tidak bisa lagi bersembunyi. Jika dia ingin mendapatkan kembali kerajaannya dan menjaga Sofia tetap aman, dia tidak bisa terus menjadi mangsa. Dia harus menjadi pemburu. Dan untuk memberikan pukulan mematikan kepada Rian, dia membutuhkan akses ke sistem kepolisian dan peradilan. Dia membutuhkan satu-satunya orang yang tidak korup yang dia kenal di kota yang busuk oleh kekuasaan itu. Sofia, kata Ardianto, saat mereka turun melalui tangga servis berkarat ke gang yang jauh. Apakah kamu tahu jalan ke markas komando polisi pusat di pusat kota? Ya, Tuan. Apakah kita akan menyerah? Tanyanya dengan mata terbelalak. Ardianto tersenyum dingin, tajam, dan berbahaya. Senyum hiu yang mencium darah di air. Tidak, nak. Kita akan merekrut tentara kita. Kita akan mencari Inspektur Elena Cruz. Sudah waktunya untuk serangan balik. Ujung meriam senjata yang sedingin es ditekan dengan kekuatan brutal ke belakang leher. Ardianto memaksanya berhenti mendadak dan mengangkat tangan perlahan, membiarkan tetesan hujan kotor yang telah terkumpul di lengan jasnya jatuh. Kantong-kantong jasnya yang robek. Tempat parkir bawah tanah markas besar polisi diselimuti kegelapan yang menindas, hanya diterangi oleh kedipan tak menentu dari tabung neon yang hampir padam. Bau minyak mesin, kelembaban, dan tembakau basi memenuhi udara malam Surabaya yang padat. Satu gerakan lagi dan aku akan meledakkan kepalamu, sampah, bisik suara wanita, tegas, serak, dan penuh otoritas mutlak tepat di belakang miliarder itu. Putar perlahan, sangat perlahan. Ardianto Vargas mematuhi, berputar di tumitnya dengan kelambatan yang terhitung. Beberapa meter jauhnya, tersembunyi di balik pilar beton terdekat, Sofia kecil mengamati pemandangan itu dengan menahan napas, memeluk keranjang anyamannya ke dadanya, seolah-olah itu adalah perisai. Saat berbalik sepenuhnya, Ardianto berhadapan langsung dengan Inspektur Elena Cruz. Dia adalah seorang wanita berusia sekitar 40 tahun. Dengan tatapan tajam dan lingkaran hitam yang dalam yang mengkhianati malam tanpa tidur yang tak terhitung jumlahnya, berjuang melawan kebusukan kota. Dia mengenakan mantel gelap dan memegang pistol dinasnya dengan denyut nadi besi, mengarah langsung ke tengah dada penyusup jangkung, tertutup jelaga, darah kering, dan debu bata itu. Inspektur itu mengerutkan kening, menyipitkan matanya untuk menyesuaikan penglihatannya dengan cahaya redup ruang bawah tanah. Sesuatu dalam postur angkuh gelandangan itu, dalam garis keras rahangnya, dan dalam intensitas dingin matanya, menyalakan alarm di ingatan fotografinya. Turunkan senjatamu, Elena, kata Ardianto dengan suara berat, berwibawa, dan dalam yang 24 jam sebelumnya, membuat anggota Dewan Direksi terkuat di benua itu gemetar. Ini aku. Elena Cruz mundur selangkah secara naluriah, dan selama sepersekian detik ujung senjatanya goyah. Warna terkuras dari wajahnya. Dia melihat jas yang robek, tetapi mengenali potongan yang sempurna yang tidak dapat direplikasi oleh toko manapun. Dia mengenali tinggi badan, kehadiran luar biasa yang bahkan tidak bisa disembunyikan oleh kotoran. Ya Tuhan, gumam inspektur itu sambil perlahan menurunkan senjatanya, seolah-olah melihat hantu muncul dari beton basah. Ardianto Vargas, beritanya. Para forensik sedang menyisir distrik finansial saat ini. Mereka menemukan sisa-sisa biologis di dalam kendaraan. Kamu dianggap mati, Ardianto. Seluruh negeri berbicara tentang pembunuhanmu. Sisa-sisa biologis itu pasti milik pengemudinya. Semoga Tuhan memberkatinya. Atau seorang pengemis malang yang kebetulan lewat di jalan. Jawabnya sambil melangkah maju, memperpendek jarak untuk berbicara berbisik serak. Aku tidak naik mobil itu, Elena. Seorang gadis jalanan memperingatkanku. Dia mendengar para tentara bayaran baru yang disewa oleh sekutuku tersayang, Rian Hidayat, pagi ini. Ardianto memberi isyarat dengan kepalanya, dan Sofia keluar dari balik bayangan pilar. Dia berjalan dengan langkah diam hingga berdiri di samping raksasa yang jatuh. Elena melihat gadis pirang kecil dengan hoodie hijau di sampingnya, memproses kegilaan mutlak dari situasi itu. Taipan paling tidak terjangkau di Indonesia, yang kekayaannya melebihi $500 juta.
diselamatkan oleh seorang gadis penjual permen, dan sekarang keduanya adalah buronan di kota mereka sendiri. Rian mengambil kendali penuh perusahaan 2 jam yang lalu, kata Elena, memasukkan senjatanya ke dalam sarungnya dengan gerakan cepat dan melihat dengan gugup ke arah lift parkir. Dia mengadakan konferensi pers darurat. Dia mengajukan dokumen yang ditandatangani olehmu, klausul suksesi kontingensi secara hukum. Ardianto, kamu sudah mati, dan dia adalah raja kerajaan. Dan jika kamu hidup, kamu adalah bahaya terbesar baginya. Jika mereka menemukanmu, mereka akan menyelesaikan pekerjaan itu. Kamu harus segera keluar dari negara ini. Aku akan membantumu menyeberang perbatasan di bagasi mobil patroliku. Aku tidak akan mendengarkan, Elena, potong Ardianto. Suaranya bergetar dengan amarah dingin dan tertahan, kemarahan yang tampaknya mengeraskan wajahnya. Aku membangun kerajaan itu dengan tanganku sendiri. Itu adalah warisanku. Dan aku tidak akan membiarkan pengkhianat berlumuran darah mengambil apa yang menjadi milikku, apalagi aku tidak akan membiarkan para tentara bayaran ini terus bernapas setelah mencoba membunuh gadis ini untuk membungkamnya. Aku akan menghancurkan Rian, tetapi aku butuh bukti. Bukti kuat yang mengaitkannya dengan pembayaran kepada orang-orang Rusia itu agar kamu bisa menangkapnya secara sah sebelum aku menghancurkannya secara finansial. Elena menghela napas sambil mengusap rambutnya yang lembab. Ini Rian Hidayat. Pria itu membersihkan jejaknya lebih baik dari siapapun. Rekening perusahaan resmi diblokir. Kamu tidak akan menemukan kwitansi pembayaran kepada sekelompok pembunuh dengan konsep pembunuhan sahabatku. Gunakan server paralel, akun hantu. Kamu perlu masuk ke mansionnya atau kantor pribadinya untuk mendapatkan alamat IP akun tersembunyinya. Senyum pahit dan tajam tersungging di bibir kotor Ardianto. Mansionku yang sekarang dia tempati. Dia selalu ceroboh dalam keintiman. Dia meninggalkan kertas di penghancur kertas yang belum hancur. Menulis kata sandi di buku catatan kulit yang dia simpan di laci pertama mejanya. Aku mengenalnya lebih baik daripada dia mengenali dirinya sendiri. Tapi kamu tidak bisa masuk ke sana. Itu adalah benteng militer sekarang, balas Elena sambil menyilangkan tangan. Orang-orang Rusia yang selamat dari serangan itu telah memperkuat perimeter. Aku tidak bisa masuk. Aku Ardianto menatap tajam inspektur itu. Tetapi aku tahu siapa yang ada di dalam. Carmen. Elena mengerutkan kening. Bingung. Carmen, pembantumu? Tepat sekali. Carmen telah bekerja di rumah itu selama 20 tahun. Dia tidak terlihat oleh orang-orang seperti Rian. Baginya, dia hanyalah bagian dari perabotan. Dia selalu mengenakan seragam birunya yang sempurna dan sarung tangan karet kuning khasnya. Dia membersihkan sudut-sudut terdalam kantor. Mengosongkan tempat sampah, mengatur dokumen yang dibuang sebelum membakarnya. Dia setia padaku, bukan pada cek yang sekarang menandatangani gajinya. Rian akan tetap mempertahankannya di posisinya karena dia membenci perubahan dalam rutinitas rumah tangganya. Elena mengangguk perlahan, memahami kecemerlangan taktis dari permainan itu. Aku punya jalur komunikasi aman dengan karyawan layanan di kawasan elit. Aku bisa menghubunginya. Jika aku memberitahunya bahwa kamu hidup, dan kita perlu dia memeriksa kantor pribadi Rian malam ini sebelum dia mengosongkan keamanan, katakan padanya untuk mencari nomor rekening 12 digit yang dicetak di kertas termal atau alamat IP. Aneh apapun yang dicatat di buku catatannya. Instruksi Ardianto. Adrenalin menggantikan kelelahan di pembuluh darahnya. Dan katakan padanya untuk mengirimkan informasi itu ke nomor yang aman. Dan apa yang akan kamu lakukan sementara itu? Aku akan mempersiapkan medan perang. Elena, dapatkan informasi itu untukku. Besok saat fajar, kerajaan Rian Hidayat akan mulai runtuh dari pondasinya. Aliansi bawah tanah telah disegel. Miliarder tanpa uang di sakunya, gadis jalanan, dan polisi jujur bersiap untuk menghadapi raksasa korporat yang didukung oleh tentara pribadi. Ardianto meraih tangan Sofia dan kembali menyatu dengan bayangan ruang bawah tanah yang lembab. Merasakan untuk pertama kalinya bahwa keseimbangan kekuasaan mulai sedikit bergeser ke arahnya. Papan neon di luar tempat itu memancarkan cahaya merah yang berkedip-kedip di atas genangan air di jalan-jalan pinggiran kota. Mengiklankan kafe internet dan panggilan internasional dengan huruf-huruf yang beberapa tabung gasnya hilang. Interior tempat itu adalah tempat perlindungan dari kerusakan digital. Bau tembakau hitam pekat, sup instan basi, dan keringat yang menumpuk dari lusinan remaja yang menghabiskan sepanjang malam tenggelam dalam video game kekerasan. Ironisnya,
Itu adalah tempat paling aman di dunia bagi pria yang telah dinyatakan mati di acara berita utama. Ardianto Vargas duduk di depan monitor mesin nomor 7, terletak di sudut paling suram dan terpencil dari tempat itu. Sofia duduk di sampingnya dengan kaki menjuntai dari kursi plastik, mengawasi pintu masuk dengan intensitas tajam seperti elang. Hoodie biru kehijauannya basah oleh hujan dini hari, tetapi dia tidak mengeluh sedikit pun. Keyboard itu berminyak dan beberapa hurufnya telah terhapus. Kontras tajam dengan keyboard kaca temper dan layar holografik yang biasa digunakan Ardianto di penthouse korporatnya. Namun, ketika jari-jarinya yang panjang bertumpu pada tombol, pengusaha yang terluka itu menghilang, memberi jalan bagi mesin yang dingin dan penuh perhitungan. Pada pukul 3.14 pagi, ponsel sekali pakai yang diberikan Elena Cruz kepadanya bergetar di atas meja Formica yang terkelupas. Itu adalah pesan teks terenkripsi. Uniform biru mengkonfirmasi target. Sarung tangan kuning menemukan kertas dari penghancur. Server cermin terlacak. IP 192.0.168.110.000. Kunci akses parsial, Ron Valkyria 99. Dia aman dan membersihkan jejaknya. Semoga beruntung. Ardianto menghela napas berat, merasakan rasa hormat yang mendalam atas keberanian Carmen. Pembantu setia itu telah mempertaruhkan hidupnya menggali sampah seorang pembunuh. Dengan celah informasi kecil itu, Ardianto memiliki tepi yang dia butuhkan untuk memasukkan belati langsung ke jantung finansial Rian. Apa yang akan Anda lakukan sekarang, Tuan? Bisik Sofia mendekati layar, melihat bagaimana latar belakang hitam terminal perintah mulai terisi dengan garis-garis kode hijau terang dengan kecepatan kilat. Aku akan menutup keran air mereka, nak, jawab Ardianto, tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Cahaya katodik menerangi wajahnya yang bernoda jelaga dan darah kering. Tentara bayaran seperti Yuri dan Victor tidak bekerja karena kesetiaan atau ideologi. Mereka bekerja karena transfer bank internasional bebas pajak. Rian harus membayar mereka sisa 50% dari kontrak untuk memastikan keheningan dan perlindungan berkelanjutan mereka. Jika orang-orang Rusia itu tidak melihat uang itu di rekening lepas pantai mereka saat fajar, mereka akan berhenti melindungi Rian dan mulai menagih utang dengan darah. Ardianto memasukkan alamat IP yang diselamatkan Carmen dari kantor mansion. Jari-jarinya terbang di atas tombol-tombol usang. Dengan pengetahuan intimnya tentang arsitektur internal jaringan perusahaannya sendiri, dia membutuhkan waktu kurang dari 12 menit untuk menghindari firewall perimeter yang dia rancang sendiri bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak masuk melalui pintu depan. Dia menyelinap melalui saluran ventilasi digital yang Rian dalam kesombongannya lupa untuk menutupi. Layar berkedip dan antarmuka perbankan pribadi internasional terenkripsi muncul di depan matanya. Di sanalah akun hantu Rian. Saldo yang tersedia membuatnya mengatupkan rahangnya hingga giginya terasa sakit. $45 juta dialihkan secara rahasia selama 3 tahun terakhir. Pengkhianat itu telah merencanakan kejatuhannya sejak lama, tetapi yang paling penting berkedip di bagian transfer terjadwal. Ada pengiriman tren kode senilai $10 juta ke sebuah bank di Kepulauan Cayman, dijadwalkan untuk dieksekusi secara otomatis pada pukul 6 pagi, waktu timur. Pembayaran terakhir untuk skuad tentara bayaran. Aku dapatkan kamu, bisik Ardianto dengan ketenangan mutlak. Dia tidak bisa begitu saja membatalkan transfer. Itu akan memicu peringatan otomatis di ponsel pribadi Rian dan memberinya waktu untuk bereaksi. Dia harus lebih sadis, dia harus menabur kekacauan dari dalam. Dengan beberapa baris kode magistral, Ardianto tidak membatalkan pengiriman, tetapi mengubah rute tujuan. Dia mengambil $10 juta yang ditujukan untuk tentara bayaran dan mengalihkannya ke akun yang dibekukan oleh Departemen Keuangan yang digunakan untuk menjebak penyelundup narkoba. Uang itu akan menghilang ke dalam lubang hitam pemerintah secara instan. Selanjutnya, dia menerapkan penguncian keamanan biometrik terbalik ke akun master Rian. Upaya apapun untuk mengakses 45 juta sisa dari komputer mansion akan memicu penghapusan total dana. Untuk menyelesaikan karya seninya yang menghancurkan, Ardianto memutuskan untuk meninggalkan kartu nama, kartu yang akan membuat darah mantan mitranya membeku. Program eksekusi langsung ke layar utama kantor mansion, di mana dia tahu Rian akan duduk minum konyak dan merayakan kemenangan prematurnya. Hampir selesai, Sofia, kata Ardianto, menekan tombol enter dengan kekuatan yang pasti. 20 km jauhnya, di kantor mewah berpanel mahoni Mansion Vargas, Rian Hidayat mengangkat gelas kristal ukirnya ke arah potret almarhum mitranya. Dia tersenyum puas,
bersiap untuk memeriksa apakah transfer tentara bayaran dieksekusi dengan benar dan menutup babak tergelap dari kenaikan kekuasaannya. Namun, ketika dia menyentuh mouse komputer canggihnya, antar muka bank menghilang, layar menjadi hitam sepenuhnya. Rian mengerutkan kening kesal, mengira itu kegagalan daya. Tetapi kemudian, di tengah monitor, huruf putih yang jelas mulai muncul, mengetik sendiri, karakter demi karakter. Gelas konyak terlepas dari tangan Rian, jatuh ke lantai kayu jati, memercik ke permadani Persia yang mahal. Warna terkuras dari wajahnya, digantikan oleh pucat mayat. Napasnya menjadi terengah-engah kepanikan murni. Di layar hitam bersinar pesan tunggal, mustahil, menakutkan. Orang mati tidak menandatangani cek. Pembayaran diblokir. Anjing pelacakmu akan datang untukmu, Rian, dan kemudian aku akan datang. Ave. Di kafe internet yang kotor, Ardianto Vargas menutup sesi, menghapus riwayat mesin, dan mematikan monitor. Dia berdiri perlahan, merasakan beban berat terangkat dari bahunya. Perang korporat telah berakhir. Dia baru saja memulai perburuan manusia. Ayo pergi dari sini, Sofia, kata Ardianto sambil meraih tangannya. Saat sinar matahari pagi pertama mulai menyelinap malu-malu melalui jendela kotor tempat itu. Tuan Hidayat akan memiliki hari yang sangat sibuk mencoba menjelaskan kepada beberapa pembunuh Rusia mengapa rekening banknya kosong. Mereka keluar ke jalanan Surabaya yang dingin. Serangan balik itu adalah keberhasilan total. Sekarang tinggal pukulan terakhir. Fajar di atas kota Surabaya tidak membawa kelegaan cahaya, tetapi langit timbal dan gerimis dingin yang menusuk tulang. Jalan-jalan mulai terbangun dengan raungan bus angkutan umum dan langkah tergesa-gesa para pekerja giliran pagi. Ardianto Vargas berjalan di trotoar jalan raya sekunder, merasakan setiap langkah adalah kemenangan atas kelelahan ekstrem yang mengancam untuk melumpuhkan otot-ototnya. Di sampingnya Sofia melangkah cepat, memeluk keranjang anyaman kecilnya seolah-olah itu adalah harta karunnya yang paling berharga. Mereka telah mencapai pukulan mahakarya ini. Rekening Rian dibekukan. Uang tentara bayaran telah menghilang ke dalam kehampaan dan mesin pengkhianatan mitra palsu itu hampir runtuh. Ardianto merasakan campuran aneh antara kemenangan dan kedamaian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, uang bukanlah tujuan, tetapi senjata yang dia gunakan untuk melindungi sesuatu yang jauh lebih berharga. Dia melihat gadis pirang dengan hoodie hijau di sampingnya. Dia membalas tatapannya dengan senyum lelah, tetapi tulus. "Saya lapar, Tuan," bisik Sofia menggosok perutnya yang kosong. Ardianto merasakan sengatan rasa bersalah. Pria yang biasa, sarapan lobster, dan sampahnya dalam penerbangan transatlantik, tidak memiliki satu koin pun di saku jasnya yang robek. "Aku tahu, Nak." "Tunggu sebentar lagi," jawabnya dengan suara lembut. "Saya telah menjadwalkan Inspektur Elena di alun-alun gereja di Koloni Independencia, beberapa blok dari sini. Dia akan membawakan makanan dan membawa kita ke tempat yang aman. Saya berjanji, Sofia. Setelah hari ini, kamu tidak akan pernah lagi kelaparan. Kamu tidak akan pernah lagi tidur di atap yang dingin." Mereka tiba di alun-alun kecil berbatu di depan gereja tua. Itu adalah tempat yang ramai, yang secara paradoks memberi mereka penyamaran. Ada kios pinggir jalan yang menjual tamales dan campurado yang mengepul di sudut. Ardianto meminta Sofia untuk duduk di salah satu bangku besi tempa yang tersembunyi di bawah naungan pohon ash besar, sementara dia mendekati telepon umum koin di seberang jalan untuk melakukan panggilan bayar di muka ke markas komando dan mengkonfirmasi kedatangan Elena. Itu adalah kesalahannya, kesalahan. Kecil, sepersekian detik kepercayaan buta, jeda konsentrasi yang ditentukan oleh kelelahan dan cinta kebapakan yang mulai tumbuh di dadanya. Predator korporat menurunkan penjagaannya. Ardianto melepaskan gagang telepon logam dari tiang. Di seberang jalan, Sofia melihat dengan kerinduan ke arah uap yang keluar dari panci di kios makanan. Tiba-tiba, suara mesin yang dipercepat secara maksimal memecah monoton pagi itu. Sebuah van hitam matte tanpa plat nomor berbelok di tikungan, melintir di atas aspal basah. Ban berdecit keras, mengangkat awan air kotor. Kendaraan itu mengerem mendadak, naik ke trotoar, tepat di depan bangku tempat gadis itu duduk. Dunia Ardianto berhenti. Gagang telepon terlepas dari tangannya, membentur logam tiang. Pintu samping van terbuka membanting sebelum kendaraan berhenti sepenuhnya. Dari dalam, sesosok besar melompat keluar. Itu Viktor. Tentara bayaran Rusia itu memiliki separuh kanan wajahnya, tertutup perban yang menghitam karena darah dan salep luka bakar, pengingat langsung dari ledakan gas di atap. Matanya,
Memerah dan penuh kebencian iblis, langsung tertuju pada gadis itu, Sofia. Jeritan Ardianto merobek pita suaranya sendiri, raungan primitif dan putus asa yang bergema di seluruh alun-alun. Dia mulai berlari melintasi jalan tanpa melihat, menghindari taksi yang membunyikan klakson dengan marah. Kakinya, seberat timah beberapa menit yang lalu, bergerak dengan kecepatan kilat, didorong oleh teror mutlak. Sofia mencoba berdiri dan berlari, tetapi teror melumpuhkannya selama 1 detik krusial. Victor bergerak dengan kelincahan yang menakutkan, meskipun terluka menerkamnya. Dengan satu tangan bersarung tangan kulit hitam, dia meraih gadis itu dari hoodie-nya, mengangkatnya ke udara, seolah-olah dia adalah boneka kain. Gadis kecil itu menjerit menendang udara, mencoba memukul wajah raksasa yang terbakar itu. Keranjang anyamannya jatuh ke tanah, menyebarkan sisa-sisa permennya di atas batu bulat yang basah. Ardianto berjarak 10 meter, 5 meter. Lepaskan dia, binatang terkutuk, raung Ardianto, menerjang ke depan dengan kepalan tertutup siap membunuh tentara bayaran itu dengan tangannya sendiri. Tetapi dari kursi penumpang van, Yuri muncul. Tentara bayaran kedua, juga dengan wajah sebagian terbakar dan rambut gosong, mengangkat senapan serbu kompak dan mengarahkannya langsung ke dada Ardianto. Dia tidak menembak untuk membunuh, karena perintah telah berubah. Tetapi dia tidak ragu untuk menggunakan kekerasan. Yuri membalikkan senjata dalam sepersekian detik dan memukul dada Ardianto dengan pantat polimer berat senapan itu. Benturan itu dahsyat. Kilatan putih meledak dalam pandangan Ardianto. Taipan itu jatuh berlutut di aspal, merasakan benang darah panas mengalir dari kepalanya dan membasahi mata kirinya. Rasa sakit itu membuatnya pusing, membuatnya kehabisan napas. Melalui pandangan kabur dan dengungan memekakkan telinga di telinganya, dia melihat Victor melemparkan Sofia ke dalam van tanpa kelembutan apapun. Tuan Ardianto, jeritan gadis kecil yang merobek bercampur dengan suara pintu geser, menutup dengan benturan logam. Yuri menatapnya dari atas, meludah ke tanah di dekat tangannya yang berdarah. Bos mengirim salam selamat tinggal, geram Yuri dengan aksen Rusia yang berat sebelum dengan cepat naik ke kendaraan. Ban kembali berdecit, membakar karet di aspal, dan van hitam itu berakselerasi brutal, menghilang di tengah lalu lintas pagi Surabaya yang padat. Ardianto Vargas, raksasa tak tersentuh, pria $500 juta, berlutut di tengah alun-alun di bawah hujan. Dia gemetar tak terkendali. Dia menyeret tubuhnya yang hancur beberapa meter hingga mencapai bangku besi. Dengan tangan bernoda darahnya sendiri, dia mengambil keranjang anyaman kecil yang hancur yang telah dijatuhkan Sofia. Rasa sakit fisik akibat pukulan itu sama sekali tidak ada artinya dibandingkan dengan lubang hitam yang baru saja terbuka di dadanya. Dia telah memenangkan perang digital, tetapi dia telah kehilangan jiwanya. Mereka telah menculik gadisnya, dan dia tahu betul bahwa orang-orang seperti Yuri dan Victor tidak memiliki belas kasihan. Pada saat itu, menatpu keranjang yang rusak, Ardianto tahu bahwa dia bersedia membakar seluruh dunia hingga ke dasarnya untuk mendapatkannya kembali. Hujan telah bertambah deras, berubah menjadi badai lebat yang mencuci darah dari wajah Ardianto, tetapi tidak dapat membersihkan keputusasaan dari jiwanya. Dia masih duduk di tanah alun-alun memeluk keranjang anyaman yang hancur ke dadanya dengan tatapan kosong, hilang pada titik di mana van hitam itu menghilang. Rem mendadak sebuah kendaraan beberapa meter darinya membuatnya sedikit bereaksi. Itu adalah mobil sedan tanpa lencana polisi. Inspektur Elena Cruz turun dengan tergesa-gesa, menutup pintu dengan kuat. Dia memegang map karton di tangannya, dan ekspresi kemenangan yang langsung runtuh saat melihat kondisi pria itu. Dia berlari ke arahnya, berlutut di genangan air. Ardianto, demi Tuhan, kamu berdarah, seru Elena mencoba memeriksa luka di kepalanya. Apa yang terjadi? Di mana gadis itu? Di mana Sofia? Ardianto mengangkat pandangannya. Matanya, yang sebelumnya tajam dan penuh perhitungan, sekarang adalah sumur kegelapan yang jurang dan dingin. Mereka membawanya. Suaranya adalah bisikan serak, tanpa emosi manusia sama sekali, seperti suara hantu. Para Rusia itu lengah sesaat untuk melakukan panggilan dan mereka membawanya dengan van hitam. Elena mengutuk pelan sambil mengeluarkan radio komunikator portabelnya. Aku akan mengeluarkan peringatan Amber sekarang juga. Kita akan menutup semua jalan keluar kota. Kita akan memasang penghalang di setiap jalan tol. Mereka tidak bisa pergi jauh dengan lalu lintas ini. Tidak akan berguna, Elena. Potong Ardianto sambil perlahan berdiri, terhuyung-huyung sejenak sebelum mendapatkan kembali postur menjulangnya. Meskipun mengenakan pakaian kompang camping. Mereka tidak melarikan diri, mereka menuju menara.
Mereka akan memberikannya kepada Rian. Pada saat itu, ponsel sekali pakai yang diberikan Elena kepadanya beberapa jam sebelumnya bergetar di saku celana Ardianto. Suara berdengung itu terdengar memekakkan telinga di bawah hujan. Ardianto mengeluarkan perangkat itu, nomor pribadi. Dia tahu persis siapa itu, menggeser jari di layar dan membawa telepon ke telinganya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya bernapas. Di ujung saluran terdengar napas terengah-engah, hampir histeris. Itu adalah Rian Hidayat, pengusaha lembut dan arogan yang menangis di televisi nasional. Sekarang dia terdengar seperti binatang yang terpojok. Ardianto, suara Rian bergetar, syarat dengan kepanikan dan racun. Aku tahu ini kamu, bajingan. Kamu hantu yang persisten sekali, kan? Kamu salah memilih korban, Rian, jawab Ardianto dengan ketenangan yang mengerikan yang kontras dengan badai di luar. Dan kamu salah campur tangan dengan uangku. Kamu memblokirku, teriak Rian kehilangan ketenangan sepenuhnya. Rekening sialanku kosong. Kamu mengalihkan pembayaran tentara bayaran. Apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Yuri dan Victor menyerbu rumahku setengah jam yang lalu. Mereka marah, mereka terbakar, dan mereka menginginkan uangku atau kepalaku. Ardianto tersenyum mengerikan yang tidak mencapai matanya. Itulah persis rencananya. Kuharap kamu menikmati kebersamaannya. Ya, ternyata mereka adalah orang-orang yang sangat cerdik, balas Rian. Nada suaranya berubah drastis, tiba-tiba menjadi suram dan kejam. Ketika mereka datang untuk mengancamku, mereka membawakanku hadiah kecil. Mereka bilang mereka melihatmu bersamanya, bahwa dia adalah kelemahanmu, seorang bocah pirang kotor dari jalanan. Jantung Ardianto berdebar sakit, tetapi dia tetap diam mutlak, tidak memberikan Rian kesenangan mendengar keputusasaannya. Di latar belakang melalui alat dengar, Ardianto mendengar isak tangis yang teredam. Tuan Ardianto, jangan datang. Mereka punya senjata besar. Itu adalah suara Sofia. Dia menangis, tetapi peringatannya tetap berani. Suara benturan tumpul memutus suaranya, diikuti tawa serak salah satu orang Rusia. Jangan sentuh dia, raung Ardianto. Kehilangan topeng esnya, kemarahan meletus di pembuluh darahnya. Aku bersumpah demi Tuhan, Rian, jika kamu mencabut sehelai rambut pun darinya, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Kalau begitu, kembalikan uangku, teriak Rian mendapatkan kembali kendali negosiasi. Ini kesepakatannya, sobat. Dan ini yang terakhir yang akan kita lakukan. Aku ingin kamu di Menara Vargas, di kantorku di lantai 50. Kamu punya waktu tepat 1 jam untuk sampai di sini secara pribadi. Kamu akan membawa kode biometrik untuk membuka rekening lepas pantai. Dan kamu akan menandatangani dokumen asli pengalihan hak secara fisik dengan darahmu sendiri, jika perlu. Aku ingin seluruh kerajaan dilegalkan di hadapan notarisku yang sudah ada di sini, dan uang orang-orang Rusia itu dicairkan. Atau kalau tidak, tanya Ardianto meremas telepon hingga plastiknya berderit. Jika kamu melibatkan polisi, jika kamu mencoba permainan siber, atau jika kamu tidak melewati pintu kantorku dalam 60 menit, Victor akan melemparkan teman kecilmu dari jendela lantai 50 ke aspal. Kepada media aku akan mengatakan itu adalah kecelakaan tragis seorang gadis yang masuk untuk mencuri. Kamu yang memutuskan, Ardianto. $500 juta atau nyawa bocah itu. Panggilan itu terputus tiba-tiba, hanya menyisakan bunyi bip intermittent di telinga Ardianto. Elena, yang mendengar sebagian percakapan karena kedekatan, meraih lengannya dengan kuat. Ini jebakan bunuh diri, Ardianto. Kamu tidak bisa pergi. Mereka punya keuntungan taktis, mereka punya sandera, mereka punya senjata otomatis kelas militer, dan mereka berlindung di lantai tertinggi menaramu sendiri. Jika kamu masuk melalui pintu itu, mereka akan memaksamu menandatangani. Mereka akan menembak kepala gadis itu juga, dan kemudian membunuhmu agar tidak ada saksi tersisa. Jika mereka melihat satu helikopter polisi pun, mereka akan langsung membunuhnya. Potong Ardianto sambil memasukkan telepon ke sakunya dengan gerakan mekanis. Tidak ada waktu untuk tim taktis. Rian menghitungnya dengan baik. Dia menginginkanku, hanya aku. Tetapi kamu akan terbunuh. Desak inspektur itu dengan frustrasi yang jelas. Uang dan perusahaan itu tidak sepadan dengan hidupmu, Ardianto. Miliarder itu menatap polisi di matanya. Luka-luka di wajahnya, jas yang robek, dan kelelahan menghilang di balik aura otoritas mutlak yang tak tergoyahkan. Dia bukan lagi si sombong atau buronan yang putus asa. Dia adalah seorang ayah yang pergi berperang. 24 jam yang lalu, Elena, aku akan membiarkan gadis itu mati untuk menyelamatkan 1% saham perusahaanku. Aku Ardianto, suaranya kokoh seperti baja. Aku adalah monster,
Tetapi dia menyelamatkanku, tidak hanya dari ledakan, dia menyelamatkanku dari kegelapan hatiku sendiri. Dia membuatku ingat bahwa aku punya hati di bawah semua uang ini. Dia berbalik, menatap profil menjulang dari gedung-gedung kaca yang mendominasi cakrawala Surabaya di kejauhan. Menara Vargas menjulang di atas semuanya, kubahnya yang gelap menantang awan kelabu. Aku tidak akan pergi untuk menyerahkan perusahaanku, Elena, kata Ardianto, mengepalkan tinjunya hingga buku-buku jarinya memutih. Aku akan pergi untuk menandatangani surat kematiannya. Aku menerima ultimatum Rian. Aku akan pergi ke menara. Ardianto, tolong, dengarkan aku dengan saksama, Inspektur, perintahnya menyela. Otak ahli strategi yang bekerja 1000 km jam. Aku akan memberimu instruksi yang tepat tentang apa yang akan kamu lakukan. Aku perlu waktu 10 menit sebelum kamu masuk bersama anak buahmu. Hanya 10 menit. Aku akan masuk lebih dulu. Aku akan menjadi umpan. Dan ketika jebakan Rian tertutup, kita akan mengaktifkan jebakan kita. Elena menelan ludah, terintimidasi oleh tekad gelap pria itu. Dia mengangguk perlahan. Ardianto Vargas mengencangkan jas robeknya, seolah-olah dia akan memasuki rapat dewan direksi terpenting dalam hidupnya, dan mulai berjalan di bawah hujan menuju menara kacanya sendiri, siap mengorbankan seluruh kerajaannya senilai $500 juta untuk kehidupan. Seorang gadis yang hampir tidak dia kenal. Klimaks akan segera terjadi. Hujan menghantam dengan ganas melalui jendela besar lantai dasar menara Vargas, menciptakan air terjun yang tidak menentu di atas kaca temper yang memisahkan kerajaan korporat dari kekacauan jalanan. Ardianto Vargas melintasi alun-alun akses dengan langkah lambat namun tak terhindarkan. Sosoknya adalah hantu yang muncul dari perut kota, jas biru tua yang robek dan basah kuyup, kemeja putih bernoda darah kering dan jelaga, wajahnya dihiasi goresan dan memar. Namun, posturnya bukanlah postur pria yang kalah. Dia berjalan dengan ketegasan seorang raja yang kembali untuk merebut taktanya yang direbut, dengan tatapan membara dalam tekad yang begitu dingin, sehingga tampaknya mampu membekukan tetesan hujan sebelum menyentuh kulitnya. Pintu otomatis terbuka dengan desisan lembut, menyambutnya ke lobi marmer putih Italia dan baja tahan karat yang luas. Kontrasnya brutal. Dia adalah otoritas tertinggi di gedung itu, arsitek benteng senilai $500 juta itu, dan sekarang dia masuk dengan penampilan seperti gelandangan paling menyedihkan. Tempat itu kosong. Rian telah memerintahkan evakuasi personel keamanan dan resepsionis dengan dalih audit darurat setelah serangan tragis itu. Hanya gemat langkah kaki basah Ardianto yang bergema di dinding batu yang dipoles yang tersisa. Dia berjalan lurus ke arah lift pribadi, yang tidak memiliki tombol numerik, melainkan pemindai retina dan pembaca sidik jari, yang hanya merespons biometriknya dan mitranya. Dia meletakkan tangannya yang gemetar dan kotor di panel kaca hitam. Sinar laser merah memindai sidik jarinya dan suara sintetis wanita memecah keheningan sepulkra lobi. Identitas dikonfirmasi. Selamat datang, Tuan Vargas. Pintu baja berat terbuka. Perjalanan ke lantai 50 memakan waktu tepat 45 detik. Dalam selang waktu itu, Ardianto menutup matanya dan memblokir semua jejak ketakutan. Dia tidak bisa ragu. Dia tahu di balik pintu-pintu itu menantinya neraka yang diorkestrasi oleh pria yang pernah dia sebut saudara. Pikirannya mengulang setiap detail rencana yang disepakati dengan Inspektur Elena Cruz. 10 menit keunggulan, sinyal tersembunyi, perangkap mematikan yang akan menutup dirinya sendiri agar dapat menghancurkan Rian. Dering samar mengumumkan kedatangan. Pintu bergeser, memperlihatkan kantor utama yang mewah. Itu adalah ruang yang luas, dilapisi panel mahoni dan jendela dari lantai ke langit-langit yang menawarkan pemandangan kota Surabaya yang memusingkan, diselimuti badai. Suasana di kantor tegang dan mencekik listrik. Di tengah ruangan, duduk dengan arogan di kursi kulit eksekutif yang dulu milik Ardianto, adalah Rian Hidayat. Dia mengenakan setelan abu-abu yang sempurna, memegang segelas konyak setengah jadi, tetapi keringat dingin yang membasahi dahinya mengkhianati kegugupannya. Di sebelah kanannya, seorang notaris publik tua gemetar tak terkendali, memeluk tas kulit berisi dokumen hukum, tetapi mata Ardianto tidak berhenti pada pengkhianat itu. Dia mencari gadis itu dengan putus asa. Sofia berada di ujung kiri kantor, sangat dekat dengan jendela besar yang menghadap jurang kota. Dia duduk di lantai dengan tangan diikat ke belakang dengan zip tie plastik. Wajahnya bernoda air mata dan dia memiliki luka kecil di bibir bawahnya. Tetapi ketika dia melihat Ardianto keluar dari lift,
Mata biru besarnya menyala dengan campuran teror dan harapan mutlak. Di belakangnya, seperti monster mimpi buruk, berdiri Viktor. Tentara bayaran Rusia itu wajahnya sebagian terbungkus perban karena luka bakar gas dan memegang pisau tempur militer hanya beberapa sentimeter dari leher gadis kecil itu. Di sisi lain ruangan, Yuri mengarahkan senapan serbunya langsung ke dada Ardianto. "Kamu terlambat, sobat," kata Rian memecah keheningan. Suaranya meneteskan sarkasme beracun untuk menyembunyikan kelegaan saat melihat Ardianto datang sendirian. "Aku mulai berpikir jutaan lebih penting bagimu daripada nyawa sampah jalanan kecilmu. Lepaskan dia, Rian." Suara Ardianto bergema dalam, tenang, dan mematikan, bergerak beberapa langkah ke tengah ruangan. "Aku di sini. Kamu punya apa yang kamu inginkan. Perintahkan anjingmu untuk melepaskannya." Rian tertawa kering sambil berdiri dari kursi kulit. "Kamu tidak dalam posisi untuk memberi perintah, Ardianto. Lihat dirimu. Kamu adalah mayat berjalan. Kamu adalah hantu yang datang untuk menandatangani sertifikat kematianmu sendiri." Rian memberi isyarat kepada notaris yang gemetar mengeluarkan setumpuk dokumen berjilid dan pena fountain emas, meletakkannya di atas meja kaca temper. "Pertama, kamu akan menempatkan sidik jarimu di pemindai terminal utama, dan kamu akan membuka blokir rekening lepas pantai. Kamu akan mentransfer 45 juta dolar ke rekening pribadi saya di Swiss dan mencairkan pembayaran 10.000 untuk teman-teman Rusia saya. Kemudian kamu akan menandatangani pengalihan total saham perusahaan atas nama saya. Hanya ketika sen terakhir ada di tangan saya akan mempertimbangkan untuk tidak menodai karpet saya dengan darah gadis itu." Ardianto menatap Yuri, lalu Viktor, dan akhirnya Sofia. Dia memberikan tatapan penuh kelembutan tak terhingga pada gadis itu. Pesan diam yang menjanjikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kemudian dia perlahan maju ke arah meja. "Tanya sesuatu padaku, Rian," mulai Ardianto sambil berdiri di depan keyboard komputer utama, suaranya memenuhi setiap sudut kantor. "Ketika kamu memutuskan untuk memasang bom di mobilku, berapa harga jiwamu? Apakah itu 500 juta atau hanya kecemburuan karena tahu bahwa kamu tidak pernah menjadi pemimpin, tetapi hanya parasit yang hidup dari kecemerlanganku?" Wajah Rian berkerut karena marah. Dia mendekati Ardianto menunjuknya dengan jari yang menuduh. "Aku membangun perusahaan ini sama seperti kamu." Teriak pengkhianat itu kehilangan kesabaran, pembuluh darah di lehernya berdenyut dengan amarah. "Aku menangani hubungan masyarakat. Aku menyuap politisi. Aku mengotori tanganku sementara kamu mengambil kejayaan di majalah bisnis. Aku memerintahkan ledakan karena aku memiliki kendali mutlak, dan aku membayar 10 juta kepada tentara bayaran ini untuk melakukan pekerjaan yang tidak bisa kulakukan dengan tanganku sendiri." Ardianto meletakkan ibu jari berdarahnya di atas pemindai biometrik meja. Layar menyala menunjukkan rekening bank internasional, tetapi Ardianto tidak segera melakukan transfer. Sebaliknya, dia tersenyum dingin, senyum yang membuat Rian merinding. "Itulah persisnya yang perlu kudengar dari mulutmu, saudara," gumam Ardianto. Rian mengerutkan kening bingung. "Tentang apa kau bicara? Lakukan transfernya sekarang." Ardianto mengangkat pandangan dari monitor. Tangan kirinya perlahan menyelinap ke dalam saku mantelnya yang robek dan mengeluarkan ponsel sekali pakai yang diberikan Elena kepadanya. Layarnya menyala. Itu dalam panggilan aktif yang terhubung langsung ke sistem pengeras suara internal gedung yang dia rancang sendiri dan secara bersamaan ditautkan ke frekuensi polisi Inspektur Cruz. Pengakuan Rian Hidayat yang diteriakkan tidak hanya terekam, tetapi disiarkan langsung ke semua patroli dalam radius 20 km dan ke server kejaksaan. "Kamu baru saja mengaku terorisme, percobaan pembunuhan, penipuan korporat, dan persekongkolan, Rian," kata Ardianto dengan ketenangan yang mengerikan. Akhirnya menekan tombol enter di keyboard. "Dan soal uangmu, aku baru saja menyetujui transfer, ya, tetapi tidak ke rekeningmu di Swiss." Rian menatap layar dengan mata terbelalak karena panik. Antar muka bank berkedip dengan pesan hijau terang. Transfer tidak dapat dibatalkan di eksekusi. Tujuan: Yayasan Internasional untuk Anak-anak dan Anak-anak Jalanan. Saldo tersedia 0,0. Ardianto Vargas baru saja menyumbangkan 55 juta dolar tunai perusahaan, semua uang yang tersedia yang Rian dan orang-orang Rusia harapkan untuk dicuri ke jaringan panti asuhan di seluruh dunia. Uang itu menghilang ke ribuan rekening amal, terfragmentasi, dan tidak mungkin dilacak atau dipulihkan. "Tidak ada uang untukmu, Rian," putus Ardianto menjauh dari meja. "Dan tidak ada pembayaran untuk tentara bayaran. Kamu baru saja menghancurkan dirimu sendiri." Keheningan yang mengikuti kata-katanya mutlak.
Itu berlangsung selama 1 detik yang terasa seperti keabadian sebelum neraka meletus di lantai 50. Bajingan terkutuk. Teriakan Rian merobek udara, campuran keputusasaan murni dan kegilaan mutlak saat melihat kerajaan finansialnya hancur di layar di depannya. Yuri dan Victor, meskipun tidak berbicara bahasa Spanyol dengan sempurna, segera memahami kata kunci, 0. Uang yang telah mereka pertaruhkan nyawa mereka, yang membuat wajah mereka terbakar dan polisi mencari mereka, telah lenyap. Kesetiaan yang dibeli menguap dalam sepersekian detik. Yuri, dengan mata merah, memutar laras senapan serbunya, menjauhkannya dari Ardianto dan mengarahkannya langsung ke dada Rian Hidayat. "Kamu berbohong kepada kami, babi," raung Yuri dalam bahasa Spanyol yang dikunyah, melepaskan pengaman senjata dengan bunyi klik logam yang terdengar seperti hukuman mati. Kekacauan meletus dengan kekerasan yang tak tertahankan. Rian, ketakutan, melemparkan dirinya ke lantai di belakang meja mahoni yang berat untuk berlindung, menjerit seperti binatang yang terpojok. Notaris tua itu meringkuk di sudut terjauh, berdoa dengan berteriak dengan tangan menutupi kepalanya. Tetapi Ardianto tidak memperhatikan pengkhianat atau Yuri. Seluruh alam semesta, seluruh fokus kelangsungan hidupnya, tertuju pada ujung kiri kantor. Victor, menyadari pengkhianatan finansial, mengeluarkan geraman tenggorokan yang syarat dengan amarah membunuh. Jika dia tidak akan mendapatkan 10 juta dolar, setidaknya dia akan mendapatkan kepuasan untuk memenuhi ancamannya. Raksasa Rusia itu mengangkat Sofia dengan kerah hoodie-nya, menariknya dari tanah dengan satu tangan, dan berbalik tajam ke arah jendela kaca panorama, mempersiapkan pisau tempur untuk menusuknya sebelum melemparkannya ke jurang. Naluri kebapakan, kekuatan primer dan luar biasa yang tidak diketahui Ardianto sampai pagi itu meledak dalam dirinya. Taipan yang terluka, kelelahan, dan tanpa senjata berubah menjadi binatang yang siap untuk pengorbanan mutlak, mengabaikan rasa sakit yang menusuk di tulang rusuknya yang patah dan kelelahan otot. Ardianto berlari ke arah jendela dengan kecepatan membutakan. Dia tidak mencoba memukul tentara bayaran itu. Dia tahu dalam pertarungan jarak dekat Victor akan menghancurkannya dalam hitungan detik. Tujuannya adalah gadis kecil itu. Tepat saat bilah pisau Victor yang tajam turun ke dada Sofia, Ardianto menempatkan dirinya di lintasan. Dia melompat seperti perisai manusia, membungkus gadis kecil itu dengan tubuhnya, membelakanginya dari tentara bayaran itu. Bilah baja militer itu merobek jas Ardianto dan menembus dalam-dalam ke daging bahu kanannya, menggesek tulang belikat. Ardianto mengeluarkan teriakan tumpul dan teredam. Merasakan api baja menembus otot-ototnya, tetapi dia tidak berhenti. Menggunakan momentum serangannya sendiri, dia memeluk Sofia dan berguling bersamanya di lantai marmer yang dipoles, menjauhkannya dari tepi jendela dan menjauhkannya dari jangkauan raksasa Rusia itu. "Tuan Ardianto," teriak Sofia, ketakutan melihat darah gelap mulai menodai karpet putih di bawah tubuh miliarder itu. Victor, marah karena gagal melakukan pukulan mematikannya, mencabut pisau berdarah itu dari udara dan bersiap untuk menerkam keduanya dan menyelesaikan pekerjaan itu. Dia mengangkat sepatu bot taktisnya untuk menginjak tengkorak Ardianto, tetapi waktunya telah habis. 10 menit bonus telah berakhir. Serangkaian ledakan memekakkan telinga mengguncang fondasi lantai 50. Jendela kaca temper yang besar, yang seharusnya tidak dapat dihancurkan, meledak ke dalam badai fragmen berkilauan. Muatan peledak terarah dari polisi telah diledakkan secara bersamaan dari luar gedung dan dari saluran ventilasi atap. Melalui hujan kaca, granat asap, dan dentuman yang melumpuhkan, Inspektur Elena Cruz menerobos, memimpin tim taktis pasukan khusus SWAT, bersenjata lengkap dan tertutup pelindung hitam. Mereka telah turun dengan rapel dari atap menara di bawah perlindungan badai. Polisi senjata ke bawah, diam semuanya. Teriakan otoritatif Elena memecah kekacauan, didukung oleh selusin senapan serbu yang mengarahkan laser merah langsung ke kepala tentara bayaran. Yuri, dibutakan oleh asap dan dikepung, segera menjatuhkan senapan serbunya, mengangkat tangannya yang gemetar dan berlutut di tanah. Dia tahu satu gerakan salah akan berarti dia ditembak mati. Victor, bagaimanapun, dibutakan oleh amarah, ragu sedetik lebih lama sambil memegang pisaunya. 2 petugas taktis menerkamnya, memukulnya dengan popor senjata mereka hingga jatuh, melumpuhkan lengan raksasanya di atas marmer yang tertutup pecahan kaca. Elena melintasi ruangan dengan langkah cepat menendang senapan Yuri, jauh dari jangkauannya. Dia berjalan lurus ke arah meja mahoni dan mengintip ke tepi. Rian Hidayat meringkuk di lantai menangis histeris.
memeluk lututnya dalam keadaan runtuh saraf total. Kesombongan raksasa korporat telah lenyap sama sekali, hanya menyisakan cangkang kosong dari seorang pengkhianat pengecut. Rian Hidayat, kata Elena, suaranya mendesiskan penghinaan dingin saat dia mengeluarkan borgol baja berat dari ikat pinggangnya. Anda ditangkap karena terorisme, percobaan pembunuhan, penipuan keuangan, dan konspirasi? Apapun yang Anda katakan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan federal. Pengakuan Anda telah diproses oleh Kementerian Kejaksaan. Anda sudah tamat. Saat petugas taktis mengangkat Rian dengan lengan, menyeretnya tanpa martabat menuju lift untuk menghadapi pemeriksaan media dan keadilan yang menantinya di lantai dasar, Elena bergegas ke sudut kantor yang berlawanan. Ardianto duduk di lantai bersandar di salah satu kolom yang masih utuh. Napasnya terengah-engah dan dangkal, dan tangan kirinya menekan kuat luka terbuka di bahu kanannya untuk menghentikan pendarahan. Jas birunya yang rapi, yang pernah melambangkan statusnya yang tak tersentuh, tak dapat dikenali lagi, basah kuyup oleh keringat, hujan, dan darah. Tetapi dia tidak sendirian. Sofia berlutut di sampingnya dengan tangan kecilnya terbebas dari zip tie, membantunya menekan luka dengan sapu tangan kain yang diberikan salah satu polisi kepadanya. Gadis itu menangis dalam diam, tetapi mata birunya tidak lagi mencerminkan teror jurang jalanan, melainkan pengabdian yang mendalam dan tak tergoyahkan. Para medis sedang dalam perjalanan. Ardianto, kata Elena, berlutut di samping mereka, memeriksa luka itu dengan profesionalisme. Kamu kehilangan banyak darah, tetapi bilahnya tidak menyentuh arteri utama. Kamu akan selamat dari ini. Kamu berhasil. Kamu menyelamatkan kerajaanku dan menangkap pengkhianatnya. Ardianto mengangkat pandangannya ke arah inspektur itu. Bibirnya pucat, tetapi senyum yang tulus, hangat, dan bebas dari kesombongan masa lalu menerangi wajahnya yang ditandai pertempuran. Dia melihat kantor besar yang hancur, kaca pecah, kemewahan berubah menjadi puing-puing. Kemudian dia menunduk ke arah gadis pirang kecil dengan hoodie hijau di sampingnya yang memegang erat lengannya yang sehat. Imperium tidak berarti apa-apa bagiku, Elena, bisik Ardianto, suaranya serak, tetapi syarat dengan emosi murni, mengangkat tangannya yang berdarah untuk dengan lembut mengelus rambut Sofia yang berantakan. Uang itu sudah di tangan yang lebih baik, membangun tempat perlindungan bagi anak-anak yang tidak terlihat siapapun. Aku sudah memenangkan hadiah utama. Aku mendapatkan kembali hidupku dan menemukan putriku. Sofia menyembunyikan wajahnya di dada pria miliarder yang utuh itu, melepaskan desahan lega mutlak, memeluk pria yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Ardianto Vargas, pria yang pernah memiliki $500 juta dan hati sedingin es, menutup matanya merasakan kehangatan gadis kecil itu di tubuhnya. Untuk pertama kalinya sepanjang hidupnya, duduk di tengah reruntuhan kehidupan lamanya, dia merasa benar-benar kaya. Sang raksasa telah jatuh, tetapi sang manusia baru saja lahir. Matahari pagi menyaring melalui jendela besar Mansion Vargas, memandikan mahoni dan marmer Italia dengan cahaya keemasan dan hangat, yang selama bertahun-tahun tidak mampu mencairkan suasana dingin rumah besar itu. 6 bulan telah berlalu sejak badai menghancurkan lantai 50 menara korporat. 6 bulan sejak api, pengkhianatan, dan darah menulis ulang takdir seorang pria yang percaya bahwa dia telah membeli dan menyimpan seluruh dunia di dalam dompetnya. Ardianto Vargas berdiri di depan cermin besar di ruang ganti pribadinya. Dia tidak lagi mengenakan jas gelap, kaku, dan menyesakkan yang dulu dia kenakan seperti baju besi militer untuk mengintimidasi saingannya di ruang rapat. Pagi ini dia mengenakan celana linen terang dan kemeja katun putih dengan kerah terbuka. Saat dia mengangkat lengan kirinya untuk menyesuaikan manset kemejanya, kain itu menegang, memperlihatkan bekas luka tebal dan pucat yang melintasi bahu kanannya. Itu adalah pengingat permanen dari bilah baja tentara bayaran Rusia. Tanda tak terhapuskan dari hari ketika dia berhenti menjadi taipan yang kejam dan menjadi perisai manusia. Dia mengusap bekas luka itu dengan ujung jarinya. Dia tidak merasakan sakit, tetapi kebanggaan yang dalam dan mutlak. Luka itu adalah harga yang dia bayar untuk penebusannya. Dia keluar dari kamarnya dan berjalan menyusuri koridor panjang berkarpet menuju tangga pusat yang besar. Rumah, yang dulunya bergema dengan keheningan seperti kuburan dan menindas, kini dipenuhi dengan kehidupan. Aroma roti yang baru dipanggang dan kopi bubuk memenuhi udara. Saat dia mencapai lantai dasar, dia berhenti di ambang perpustakaan pribadi. Di sana ada Carmen, pembantu rumah tangga yang telah melayani di rumah itu selama lebih dari 2 dekade. Dia mengenakan seragam birunya yang sempurna,
dikancingkan dengan sempurna dan tanpa kerutan tunggal, dan sarung tangan karet kuningnya, yang khas bersinar saat dia mengelap punggung buku-buku kuno dengan kain mikrofiber dengan sangat lembut. Selama 20 tahun, Ardianto melewatinya tanpa banyak melihat, memperlakukannya seperti hantu yang efisien, yang menjaga dunianya tetap tertata. Tetapi hari ini semuanya berbeda. "Selamat pagi, Carmen," kata Ardianto. Suaranya berat, tetapi dipenuhi dengan kehangatan yang sebelumnya tidak dia kenal. Wanita tua itu sedikit terkejut, menghentikan pekerjaannya. Dia berbalik ke arahnya dengan mata terbelalak dan tersenyum hormat, sedikit menundukkan kepalanya. "Selamat pagi, Tuan Vargas. Sarapan sudah disiapkan di teras taman, seperti yang diminta gadis Sofia." Ardianto memperpendek jarak di antara mereka dan berhenti 1 meter jauhnya. Dia melihat sarung tangan kuning wanita itu, mengingat pesan transkripsi yang dibacakan Elena kepadanya dalam kegelapan kafe internet murahan itu. Seragam biru mengkonfirmasi target. Sarung tangan kuning menemukan kertas dari penghancur. Ini wanita itu, dengan gaji sederhana dan kehidupan sederhana, telah mempertaruhkan kebebasan dan keselamatannya untuk menggali sampah seorang pembunuh dan menemukan alamat IP yang menyelamatkan hidup Ardianto. "Carmen." Ardianto mengulurkan tangan besarnya dan dengan kelembutan yang tak terduga mengambil tangan wanita yang bersarung tangan. "Aku tidak pernah berterima kasih padamu dengan baik. Ketika aku bukan siapa-siapa, ketika aku mati bagi seluruh dunia dan tidak punya 1 sen pun di sakuku untuk membayarmu gajimu, kamu setia. Kamu mempertaruhkan nyawamu untukku di kantor itu. Jika kamu tidak menemukan dokumen-dokumen itu di penghancur kertas rian, aku tidak akan hidup hari ini dan Sofia tidak akan bermain di taman itu." Mata Carmen dipenuhi air mata emosi. Tidak pernah dalam bertahun-tahun pelayanannya, Tuan Vargas yang tak tersentuh berbicara dengannya seperti itu, apalagi memegang tangannya. "Anda selalu menjadi pria yang adil, Tuan. Meskipun Anda sangat serius," jawab pengurus rumah tangga itu dengan suara bergetar karena emosi. "Tuan Hidayat membawa kegelapan ke rumah ini. Saya hanya melakukan apa yang hati seorang ibu saya perintahkan, dan melihat gadis kecil Sofia berlarian di lorong-lorong ini. Itulah ucapan terima kasih terbaik yang bisa Tuhan berikan kepada saya. Mulai hari ini, Carmen, aku ingin kamu tahu bahwa ini juga rumahmu. Dana pensiunmu telah dilipat 3 oleh perusahaan, tetapi kuharap kamu tidak akan pergi segera. Sofia membutuhkanmu, dan sejujurnya, aku juga. Kamu adalah keluarga." Carmen mengangguk, menyeka air mata yang menyelinap dari sudut matanya dengan punggung lengan bawahnya, agar wajahnya tidak ternoda oleh sarung tangan kuning, dan kembali ke pekerjaannya dengan senyum berseri yang menerangi seluruh perpustakaan. Ardianto melanjutkan perjalanannya menuju teras. Pintu kaca terbuka lebar, membiarkan angin sepoi-sepoi pagi Surabaya masuk. Duduk di meja besi tempa, menikmati semangkuk stroberi dengan krim, adalah Inspektur Elena Cruz. Dia mengenakan pakaian sipil, jaket kulit koklat dan jeans, terlihat jauh lebih santai daripada yang pernah dilihat Ardianto sebelumnya. Di depannya tergeletak map pengadilan federal yang tebal. "Saya pikir kunjungan polisi dimulai setelah tengah hari," Inspektur canda Ardianto menuangkan secangkir kopi hitam mengepul untuk dirinya sendiri dan duduk di depannya. Elena tersenyum sambil menyesap cangkirnya sendiri. "Ini bukan kunjungan resmi, Ardianto. Ini adalah penutupan tirai. Aku ingin menyampaikan berita ini kepadamu secara pribadi sebelum pers mempublikasikannya di berita sore. Hakim baru saja mengeluarkan putusan tetap." Ardianto meletakkan cangkirnya di atas piring porselen dengan denting lembut. Wajahnya kembali untuk sesaat ketegasan masa lalu yang tak tergoyahkan. "Aku mendengarkan. Yuri dan Viktor diekstradisi dini hari. Pemerintah Rusia menuntut yurisdiksi atas mereka untuk kejahatan sebelumnya yang merupakan hukuman mati yang disamarkan sebagai proses hukum. Mereka tidak akan pernah melihat sinar matahari lagi atau menginjakkan kaki di benua ini lagi." Elena membuka map itu memperlihatkan foto polisi Rian Hidayat. Pria itu tampak kurus, rambutnya memutih, mengenakan seragam warna khaki dari penjara keamanan maksimum. Sedangkan untuk mantan rekanmu tersayang, pengadilan tidak menunjukkan belas kasihan. Percobaan pembunuhan, terorisme korporat, pencucian uang, dan konspirasi. 85 tahun penjara tanpa hak pembebasan bersyarat. Dia akan menjalani hukumannya di penjara Altiplano. Dia terisolasi di sel 2x2 mem, tanpa akses ke panggilan atau kunjungan, kecuali pengacaranya yang ditunjuk negara. Pria yang menginginkan $500 juta sekarang, bahkan tidak memiliki apa-apa untuk membeli sabun di toko penjara.
Ardianto menatap foto Rian dalam diam. Dia tidak merasakan kemarahan, kesedihan, atau kegembiraan sadis. Dia hanya merasakan ketidakpedulian yang luar biasa dan membebaskan. Masa lalu telah terkubur dan tertutup di bawah bertonton beton yudisial. Keadilan telah ditegakkan, Elena. Berkatmu, kata Ardianto, mendorong map itu ke tengah meja. Tidak, Ardianto, keadilan telah ditegakkan. Berkat sumbangan paling bunuh diri dan brilian dalam sejarah korporat negara ini, balas inspektur itu sambil tertawa. $55 juta yang kamu transfer malam itu. Yayasan Internasional telah selesai membangun 3 tempat penampungan besar di Surabaya. Ratusan anak jalanan, anak-anak seperti Sofia, hari ini tidur di tempat tidur yang hangat berkat kamu memutuskan untuk mengosongkan rekeningmu sebelum menyerah. Dan yang paling ironis dari semuanya, yang paling ironis adalah Dewan Direksi dan Pasar Saham menjadikan saya seorang santo, potong Ardianto sambil menggelengkan kepala dengan senyum tak percaya. Saham perusahaan saya naik 300% ketika bocor ke pers apa yang saya lakukan. Orang-orang Asia menandatangani merger dengan harga 2 kali lipat untuk berafiliasi dengan pahlawan filantropis. Saya kehilangan $50 juta malam itu, dan hidup memberi saya kembali 200 juta bulan berikutnya. Saya kira karma memiliki selera humor yang sangat aneh. Elena bersulang mengangkat cangkir kopinya. Dan berbicara tentang karma, kamu siap untuk momen terpenting dalam hidupmu. Ardianto melihat jam tangannya. Simpul kegugupan dan kebahagiaan murni menetap di tenggorokannya. Dia berdiri dari kursi besi tempa, menyesuaikan kerahnya. Aku terlahir untuk saat ini. Dia berpamitan pada Elena dan berjalan melintasi halaman berumput yang tertata rapi di taman belakang yang luas, menuju bayangan pohon ek tua. Di sana, duduk di ayunan kayu yang sengaja dipasang Ardianto untuknya, adalah Sofia. Gadis berusia 8 tahun itu tidak lagi mengenakan hoodie hijau usang di sampingnya, atau celana panjang bernoda jelaga dan debu jalanan. Dia mengenakan gaun katun putih yang indah dengan sulaman bunga kuning, dan rambut pirangnya jatuh bersih dan berkilau di bahunya, dihiasi dengan pita sutra kecil. Namun, di pangkuannya, dia memegang sesuatu yang sama sekali tidak sesuai dengan kemewahan di sekitarnya, keranjang anyaman tuanya, yang kecil dan hancur. Ardianto telah mengambilnya kembali dari alun-alun gereja, mengirimkannya untuk diperbaiki oleh pengrajin, dan mengembalikannya padanya. Itu adalah jangkarnya, pengingat dari mana dia berasal, dan kekuatan pantang menyerah yang bersemayam di hati kecilnya. Ardianto berlutut di depan ayunan di atas rumput hijau, mengabaikan bahwa lutut celana linen halusnya akan kotor. Dia mengambil tangan kecil gadis itu di tangannya. "Apakah kamu siap, sayangku?" tanyanya dengan kelembutan yang akan membuat siapapun yang mengenal Ardianto Vargas yang dulu menangis. Hakim sedang menunggu kita di pengadilan keluarga. Notaris sudah menyiapkan semua dokumen. Sofia menatapnya dengan mata biru besar yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia mengelus bekas luka yang terlihat di bahu miliarder itu, mengingat saat dia melemparkan dirinya di depan pisau untuk melindunginya. "Tuan Ardianto," mulai gadis itu, suaranya sedikit bergetar. "Di panti asuhan, mereka memberitahuku bahwa ketika anak-anak kaya mengadopsi anak-anak jalanan, terkadang mereka bosan dan mengembalikannya. Apakah Anda akan bosan denganku ketika aku dewasa?" Hati Ardianto mencelos karena kepolosan yang dirusak oleh bertahun-tahun pengabaian. Dia mendekatkan wajahnya ke gadis itu dan menatapnya dengan intensitas 1000 matahari, menyampaikan kepastian mutlak dan tak tergoyahkan. "Dengarkan aku baik-baik, Sofia. Kamu bukan amal, kamu bukan permainan. Kamu adalah pemilik mutlak hidupku, kerajaanku, dan jiwaku. Sebelum bertemu denganmu, aku adalah orang yang sangat miskin yang kebetulan memiliki banyak uang di bank. Aku kosong di dalam, aku berjalan di dunia seperti hantu, buta, dan tuli terhadap penderitaan orang lain. Kamu menghentikanku, kamu memperingatkanku untuk tidak naik mobil itu. Dan dengan melakukan itu, bukan hanya kamu menyelamatkanku dari ledakan api, kamu menyelamatkanku dari kegelapan hatiku sendiri. Aku adalah ayahmu sejak saat kamu memelukku di kamar batu bata dingin itu." Sofia menjatuhkan air mata kebahagiaan yang mengalir di pipinya yang memerah. Dia menjatuhkan keranjang anyaman kecil itu, yang jatuh dengan lembut di atas rumput, dan melemparkan dirinya ke pelukan Ardianto, memeluknya dari leher dengan sekuat tenaga. Sang miliarder mengangkatnya ke udara, menekannya ke dadanya, menutup matanya dan menghirup aroma manis rambutnya. Beberapa jam kemudian, di kantor yang khidmat dari Pengadilan Keluarga Negara, suara stempel kayu memukul dokumen resmi bergema, seperti detak jantung baru.
Hakim tersenyum menyerahkan map berjilid kulit langsung ke tangan gadis kecil itu. Selamat, Nona Vargas. Anda secara resmi adalah putri sah dan ahli waris tunggal Tuan Ardianto Vargas. Gadis itu melihat dokumen itu dan kemudian menatap raksasa berbaju di sampingnya. Ardianto tidak lagi menangis karena sakit atau ketidakberdayaan, seperti yang dia lakukan di gang-gang. Dia menangis karena kebahagiaan mutlak, meluap, dan tak terkendali. Dia meraih tangan putrinya dan mereka keluar dari pengadilan bersama. Saat senja, mobil yang dikemudikan Ardianto berhenti di titik pandang tertinggi kota. Matahari mulai terbenam di balik Cerro de la Silla yang megah, mewarnai langit Surabaya dengan sapuan oranye tua, ungu, dan merah menyala. Di bawah kaki mereka, seluruh kota menyala dengan jutaan lampu mungil, seperti lautan bintang duniawi. Di sana di distrik finansial, menjulang menara Vargas 50 lantai. Tetapi Ardianto tidak lagi peduli dengan kaca, baja, saham di bursa, atau rapat dewan direksi. Semua itu hanyalah sarana untuk tujuan yang mulia. Sofia berdiri di atas dinding batu kecil di titik pandang, bersandar di dada lebar ayahnya agar tidak kehilangan keseimbangan. Angin sepoi-sepoi sore menerpa rambut pirangnya. Ini luas sekali, ayah. Bisik gadis itu menggunakan kata itu untuk pertama kalinya dengan penuh kealamian mengamati luasnya kota yang sebelumnya merupakan neraka pribadinya dan sekarang menjadi rumahnya. Ardianto menyandarkan dagunya di kepala gadis itu, mengelilinginya dengan lengan kuatnya, memastikan bahwa dia tidak akan pernah lagi merasakan dingin, lapar, atau takut. Ini luas sekali, Sofia, jawabnya dengan suara dalam, tenang, dan penuh kedamaian. Dan semua yang kamu lihat, semua cahaya yang bersinar di gedung-gedung itu, tidak ada artinya dibandingkan dengan detak jantungmu. Pria kuat dan arogan yang menolak percaya pada kebaikan. Pria yang mengumpulkan kekayaan 500 juta dolar dengan mengisolasi jiwanya dari dunia. Dia telah mati dalam ledakan aspal dan pengkhianatan. Dan sebagai gantinya, di bawah langit berbintang Indonesia, lahir ayah Sofia Vargas. Gadis kecil itu telah mendengar para penjaga berbicara bahasa Rusia. Dia telah memperingatkan miliarder itu untuk tidak naik mobil itu, dan dengan melakukannya, tanpa sadar, telah menulis ulang sejarah keduanya selamanya, membuktikan bahwa cinta sejati adalah satu-satunya kekayaan yang bertahan dari kobaran api. Akhir.